Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam kepada dua narasumber kita yang sudah hadir, Mas Umar dan Mbak Daya. Saya juga selamat malam juga kepada Mas Gredi, selaku perwakilan dari co-founder Gerakan Bersama Indonesia. Lalu ada tiga penanggap kita, ada Mas Fakhrul Firdausi, ada Mas Melki yang nantinya akan hadir, dan satu lagi ada kawan-kawan dari UNS, ada Mas Hilmi Asyidiki yang sekarang juga aktif di BEM SI. Eh, Selamat malam semuanya. Selamat datang di agenda diskusi terkait orang miskin dilarang kuliah, pendidikan semakin mahal, dan tinggi semakin mahal. Nah, mungkin sebagai pengantar teman-teman sekaligus cerita case yang sedang beredar pada hari ini, bahwasanya kita sama-sama tahu ketika kita bicara soal pendidikan tinggi, selalu muncul di ketika akan masuk ke tahun-tahun registrasi baru ya, lalu ada muncul isu-isu soal peningkatan biaya pendidikan tinggi. Dan itu tidak terjadi dalam 1-2 tahun terakhir, tapi terjadi dari sejak tahun-tahun yang lalu, yang sebelum-sebelumnya. Dan ini menjadi satu problema yang mungkin berulang, tapi kalau kita lihat konteks hari ini, rasa-rasanya pendidikan tinggi sudah sangat jauh dari apa yang disebutkan dalam konstitusi, yaitu pendidikan sebagai hak dari warga negara. Pendidikan kemudian rasa-rasanya bergeser menjadi sebuah komoditas yang kemudian diperdagangkan secara bebas, secara sembrono mungkin seperti itu, dengan biaya yang semakin lama makin tidak terkendali naiknya. Dan bahkan ketika nanti teman-teman UI bisa menyampaikan adanya kenaikan yang luar biasa di Universitas Indonesia, lalu juga kalau kita bicara soal di Universitas Gadjah Mada hari ini, nanti juga ada hadir teman-teman yang baru saja melakukan advokasi di Universitas Gadjah Mada, baru saja mengalami adanya perubahan sistem dalam proses pencocokan antara kemampuan bayar dengan nilai bayar yang ditentukan oleh fakultas maupun dekanat. Nah, hal ini tentu menjadi sebuah masalah yang saya kira tidak hanya untuk teman-teman pada hari ini, tapi kemudian teman-teman yang masa akan datang itu. Kita yang nantinya mungkin akan memiliki keluarga, memiliki anak yang nantinya akan berkuliah, gitu, itu menjadi sebuah isu juga yang memang menjadi concern dari Gerakan Bersama Indonesia, yaitu keadilan antar generasi. Salah satu turunannya adalah keadilan dalam proses kita untuk meng-acquire pendidikan tinggi di dalam negeri maupun nantinya di luar negeri. Mungkin seperti itu, dan kita hari ini dihadiri oleh dua narasumber yang dulunya aktivis-aktivis juga gitu dalam proses advokasi kebijakan publik di tataran pendidikan tinggi. Saya sebutkan ada satu, Mas Ahmad Rizky Mardatilah Umar, PhD, yang sekarang sebagai lecturer, dosen sesional ya Mas di Universitas of Queensland. Lalu ada Mbak Daya Sudrajat, selaku peneliti dari PSPK seperti itu. Nah, mungkin dua orang ini nanti kita akan sama-sama mendengarkan perihal apa Pantikan, lalu kemudian apa sih yang menjadi core utama problem, atau apa sih yang justru dua narasumber bisa menyampaikan, apa sih yang titik kelemahan dari gerakan mahasiswa terkait isu pendidikan tinggi ini, dan apa yang kemudian bisa kita perbaiki sama-sama gitu. Mungkin saya di sini masih barusan lulus, jadi mungkin bisa sambil menyampaikan ke adik-adik tingkatnya gitu tentang apa sih yang perlu ditambahkan atau perlu dikritisi lebih lanjut terkait gerakan dalam proses advokasinya. Mungkin sekian pengantar dari saya. Saya serahkan waktu dan tempat untuk pertama mungkin dari Mas Umar ya, selaku narasumber pertama, bisa memberikan pantikannya. Waktu dipersilahkan, Mas Umar. Monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas Farhan. Selamat malam waktu Queensland. Jadi terima kasih juga ke teman-teman bersama Indonesia yang sudah mengundang ya. Ini saya udah agak lama ini nggak begitu sering diskusi dengan teman-teman gerakan mahasiswa sekarang. Tentu generasi saya dengan generasi teman-teman agak beda jauh dari segi isu dan dari segi gerakan ya, meskipun isu pendidikan ini sebetulnya isu yang dari dulu, saya masih mahasiswa baru tahun 2008 itu masih
sudah muncul sampai sekarang masih terjadi, dan itu saya kira isu yang cukup penting bagi bagi mahasiswa. Sehingga kalau kemudian saya melihat berita atau melihat Twitter, melihat sosial media, kadang-kadang isu soal pendidikan tinggi ini isu yang dalam banyak hal tidak banyak berubah dari advokasi kita dulu tahun 2010-2012, terus kemudian undang-undang pendidikan tinggi disahkan tahun 2012, lalu kemudian semua kampus sekarang berlomba menjadi status Badan Hukum Pendidikan, terakhir UNS yang ingin menjadi BHP dengan alasan kemandirian finansial. Nah, sampai sekarang ini sesuatu yang ya mungkin bisa dibilang menjadi isu yang agak permanen. Kita advokasi terus, dan itulah saya kira kenapa kemudian penting untuk kemudian diskusi bukan hanya dengan saya, tapi juga ada Mbak Daya di sini yang juga dari dulu terlibat, dan mungkin advokasi di teman-teman tahun 2000-an awal ketika gagasan tentang Badan Hukum Pendidikan itu mulai dicantumkan. Mungkin saya akan lebih banyak share terkait dengan sejarah bagaimana kita sekarang sampai pada kondisi saat ini, di mana kemudian uang kuliah semakin mahal, uang kuliah tunggal itu semakin tanda kutip mencekik mahasiswa, padahal sudah ada tes yang cukup cukup kompetitif, ditambah dengan kemudian biaya pendidikan. Nah, bagaimana kemudian kita bisa sampai pada titik ini? Kalau kita lacak sejarah komersialisasi pendidikan tinggi atau sejarah di mana kemudian uang kuliah semakin mahal ini bisa kita lacak dari tahun 99-2000 sebetulnya, sejak awal reformasi. Kalau kita lihat mungkin tanda kutip mitos yang sering digaung-gaungkan adalah bahwa reformasi adalah salah satu dari buah perjuangan mahasiswa. Namun kemudian 1 tahun setelah tahun 98, 1 tahun setelah reformasi, muncul gagasan untuk kemudian membuat 7 kampus perguruan tinggi negeri yang tadinya dianggap sebagai kampus prestisius di Indonesia, itu kemudian diusulkan menjadi menyandang status badan hukum milik negara atau PT BHMN. Sebelum ini sebetulnya terjadi ketika kemudian tujuh kampus negeri, UGM, UI, ada beberapa kampus lain, itu kemudian menjadi tanda kutip pilot project dari komersialisasi dari perubahan status pendidikan tinggi dari badan hukum, dari awalnya perguruan tinggi negeri menjadi badan hukum milik negara. Awalnya yang terjadi adalah hanya 7 kampus besar. Itu menjadi semacam pilot project dengan alasan bahwa selama ini pembiayaan pendidikan tinggi itu memang banyak dikelola oleh negara, sehingga kemudian pemerintah ingin kemudian mendorong kampus menjadi lebih mandiri, tidak hanya mandiri dari segi tata kelola administrasi, tetapi juga tata kelola keuangan. Nah, ini yang terjadi di tahun 99-2000. Salah satu yang kemudian mengajukan ya tentu saja adalah 3 kampus besar katakanlah UI, ITB, dan UGM yang ingin punya kemandirian dalam hal tata kelola administrasi dan keuangan. Lahirlah gagasan tentang otonomi pendidikan. Nah, gagasan tentang otonomi pendidikan ini ada 2 hal. Kita bisa melihat ini secara positif dan secara negatif. 2 dimensi. Pertama, otonomi pendidikan adalah otonomi dalam konteks pengelolaan administrasi pendidikan tinggi dan kurikulum.
Menurut pemerintah tidak akan lagi melakukan pengelolaan terkait dengan kurikulum. Kurikulum kemudian menjadi wilayah kampus untuk pengembangan. Dan yang kedua adalah tata kelola menjadi lebih otonom dari segi keuangan. Artinya tidak lagi kemudian kampus harus melakukan pertanggungjawaban keuangan melalui pemerintah, tetapi bisa dilakukan melalui dalam kampus sendiri dengan syarat kampus harus punya standar administrasi yang memungkinkan akuntabilitas. Nah, ini gagasan otonomi pertama yang kemudian muncul di awal-awal kampus kemudian menjadi badan hukum milik negara. Yang kedua adalah alasan yang kemudian kedua tidak hanya soal kampus punya otonomi dalam konteks akademik, tapi juga non akademik, dan ini salah satu yang membuat ide tentang badan hukum milik negara, kampus badan hukum milik negara itu menjadi agak bermasalah dan diperdebatkan oleh banyak pihak. Karena artinya kemudian kampus dianggap otonom secara finansial, mereka bisa kemudian mencari dana sendiri. Nah, kampus kemudian mencari dana sendiri itu melalui banyak hal. Ada banyak opsi yang kemudian dilakukan, yang kemudian banyak orang kemudian melihat kampus-kampus di Inggris, Amerika Serikat, dan beberapa hal juga Australia. Yaitu misalkan komersialisasi riset, lalu kemudian muncul kemudian wacana bahwa kampus bisa kemudian mencari dana melalui komersialisasi aset-aset kampus, sampai kemudian perguruan tinggi itu kemudian bisa kemudian mencari dana melalui katakanlah partnership dengan pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa kemudian lembaga donor, bisa kemudian industri. Nah, kemudian gagasan yang sering diucapkan oleh pemerintah adalah pada waktu itu ini kemudian bisa menjadi sarana bagi kampus untuk melakukan menuju pada triple helix, di mana kemudian kampus itu kemudian bisa melakukan hilirisasi proses pengetahuan yang ada di kampus dan punya link and match dengan dunia industri. Gagasan ini gagasan yang ada di atas kertas. Oleh karena itu gagasannya adalah ya kampus harus kemudian dikasih otonomi. Otonomi tidak hanya otonomi pendidikan, otonomi akademik terutama, tetapi juga otonomi non akademik. Konsekuensi dari otonomi non akademik ini adalah pemerintah kemudian menarik sebagian dukungan kepada kampus, terutama terkait dengan operasional dan penggajian staf, juga untuk kemudian perawatan aset-aset kampus, dan kemudian diserahkan tanggung jawabnya kepada kampus. Nah, ini awalnya dari tahun 2000-an, 2001 kalau tidak salah, kemudian mulai muncul peraturan pemerintah terkait dengan perguruan tinggi badan hukum milik negara, itu kemudian bergulir. Tahun 2008, pemerintah mengesahkan satu undang-undang yang namanya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Nah, Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan ini lebih jauh dengan berkaca pada pengalaman 7 kampus besar, maka kemudian semua kampus dianggap kemudian punya kesempatan yang sama untuk menjadi kampus Badan Hukum Pendidikan. Tahun 2008, ketika kemudian disahkan, saya malah belum masuk sebagai mahasiswa waktu itu. Undang-undang ini langsung dibanjiri oleh judicial review. Ada sekitar 5 atau 7 kelompok yang kemudian menggugat undang-undang ini di Mahkamah Konstitusi. Tahun 2010, undang-undang ini resmi dibatalkan karena menganggap bahwa oleh Mahkamah Konstitusi dianggap inkonstitusional karena undang-undang ini membuat kampus bisa menarik dana dari masyarakat secara tidak terbatas. Artinya kemudian ini berpotensi mengganggu hak-hak pendidikan kampus, hak-hak pendidikan bagi warga negara untuk kemudian mengakses pendidikan tinggi dengan alasan ada ya badan hukum pendidikan di semua kampus negeri. Nah, itu terjadi pada tahun 2010.
Tapi kemudian tahun 2011, waktu itu saya masih jadi staf biasa di badan eksekutif mahasiswa di UGM. Pada waktu itu muncul draft untuk kemudian membahas pengganti dari Undang-Undang BHP, yaitu Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang mengakomodasi kelemahan-kelemahan dari Undang-Undang BHP untuk kemudian masuk menjadi undang-undang pada waktu itu. Nah, salah satu kunci, nah ini yang kemudian juga menjadi salah satu hal yang kita perdebatkan lama, dan kemudian itu kemudian akhirnya kemudian menjadi masalah sampai sekarang adalah pasal tentang otonomi. Pasal tentang otonomi kemudian ada dua hal yang kemudian menjadi kunci di Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Mungkin saya bisa share screen ya. Oke. Silakan. Nah, kalau kita baca di Undang-Undang Pendidikan Tinggi, isinya sebenarnya ada satu klausul di sini. Sebentar. Nah, status pendidikan tinggi. Nah, pendidikan tinggi, hal pertama yang kemudian menjadi salah satu hal menjadi ruh ini ada di pasal 62, di mana kemudian di Undang-Undang Pendidikan Tinggi kampus dianggap punya otonomi. Oke, secara umum ide tentang otonomi sebetulnya bisa jadi positif karena kemudian dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan lain segala macamnya. Tetapi di pasal 64, Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu kemudian menyatakan bahwa pasal yang kemudian tentang otonomi ini adalah di bidang akademik dan non-akademik. Nah, meliputi di bidang non-akademik ini di ayat 3, ada masalah di organisasi, artinya kampus bisa kemudian melakukan restrukturisasi organisasi berdasarkan kepentingan kampus sendiri. Lalu keuangan, ini yang paling penting adalah kampus kemudian diberi keleluasaan untuk mencari dana. Lalu ada kemahasiswaan, ketenagaan terkait dengan tenaga kerja, dan sarana dan prasarana. Nah, ini pasal yang pertama, dan ini ruhnya adalah ruh otonomi yang sebetulnya sama dengan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Yang kedua adalah terkait dengan otonomi. Nah, di Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, yang namanya badan hukum itu kemudian diseragamkan. Semua kampus itu kemudian diarahkan menjadi badan hukum. Oleh Mahkamah Konstitusi itu ditolak. Tapi di pasal 65, dan ini kemudian menjadi ruh kedua dari Undang-Undang Pendidikan Tinggi, menjadi ruh dari pengelolaan perguruan tinggi kita sekarang adalah kampus itu kemudian bisa memilih mau menjadi PTN atau menjadi badan layanan umum. Artinya ada badan layanan umum ini punya otonomi di kampus, tapi secara keuangan harus mengikuti ketentuan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Atau yang ketiga menjadi PTN badan hukum. Nah, di sini ada hierarki di mana kemudian kampus bisa memilih menjadi PTN biasa yang itu dibina oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau menjadi PTN BLU yang kemudian otonom, semi otonom kecuali wilayah keuangan, atau kemudian perguruan tinggi negeri badan hukum. Nah, ini kedua yang kemudian mengakibatkan banyak kampus sekarang orientasi pengelolaan pendidikan tinggi itu adalah menjadi PTN badan hukum. Kalau kita lihat di undang-undang ini, sebetulnya undang-undang ini adalah memuluskan jalan agar kemudian otonomi pendidikan itu bisa ada di semua kampus. Nah, ini mungkin teman-teman UNS bisa cerita ketika kemudian kemarin ada pemilihan rektor. Salah satunya yang kita tahu adalah masalah di badan hukum, status badan hukum ini yang kemudian menjadi
menjadi salah satu poin apa namanya di pemilihan rektor. Nah, di sini terlihat bahwa di undang-undang undang-undang perguruan tinggi yang kemudian muncul semangatnya adalah semangat otonomi pendidikan non akademik. Artinya kampus kemudian berhak untuk kemudian tidak kemudian dibina oleh pemerintah dan kemudian punya otonom. Kalau pendapat saya, otonomi akademik ini di satu sisi menjadi bisa jadi kemudian ini positif dalam artian oke, kampus kemudian bisa mendayagunakan perannya untuk kemudian mengembangkan perguruan tinggi. Tapi di sisi lain semangatnya sebetulnya adalah pengangkatan tanggung jawab negara untuk kemudian melakukan pembiayaan. Nah, salah satu pembiayaannya terkait dengan akses, dan ini yang kemudian menjadi salah satu masalah turunan ketika kemudian pemerintah di tahun 2013 saya masih ingat uang kuliah tunggal itu pertama kali diberlakukan. Undang-undang ini tahun 2012 disahkan. Dan tahun 2013 itu mulai muncul uang kuliah tunggal, di mana kemudian penetapan uang kuliah tunggal ini dominannya adalah kampus. Nah, di sini kemudian terjadi the devil in detail yang ada kemudian di masalah pendidikan tinggi hari ini. Di satu sisi spirit perguruan tinggi itu mestinya adalah kesetaraan akses, di mana kemudian semua orang yang punya kualifikasi berdasarkan kemudian standar yang kemudian diberikan secara terpusat itu harusnya punya hak yang sama. Namun di sisi lain kampus itu juga punya otonomi untuk kemudian melakukan pemberlakuan UKT, dan seringkali negosiasi pemberlakuan UKT itu tidak dilakukan secara demokratis, tidak ada perwakilan mahasiswa yang kemudian dilibatkan dalam hal penentuan UKT. Saya tidak tahu apakah itu masih terjadi sekarang atau mungkin ada kampus yang cukup bagus untuk melakukan pelibatan mahasiswa, tetapi dalam banyak hal dulu saya masih ingat karena saya waktu mau lulus itu masih mengadvokasi 1-2 mahasiswa, itu tidak ada pelibatan untuk kemudian penetapan UKT. Dan yang kedua adalah semangat yang kemudian ketika kemudian pemerintah memberikan otonomi kepada pendidikan kepada kampus, saya baru memahami persoalannya kemudian implikasinya itu sebetulnya terjadi tidak hanya pada mahasiswa, yang dirugikan itu bukan hanya mahasiswa sebetulnya, tetapi juga staf akademik di kampus. Setelah lulus saya bekerja di UGM selama 4 tahun, Muhammad. Dan di UGM itu terlihat perubahannya pada cara kampus untuk kemudian mengatur aktivitas penelitian. Yang terjadi karena saya mengelola satu pusat studi di UGM, pengelola pusat studi itu selama gradual selama beberapa tahun sekali itu dievaluasi, dan kemudian salah satu poin evaluasinya adalah kemampuan untuk mendatangkan dana dari pihak ketiga. Nah, di sini kemudian terjadi proses komersialisasi, tidak hanya komersialisasi pendidikan tapi juga komersialisasi riset, di mana kemudian penelitian kita itu didorong untuk kemudian punya keberhasilan dalam mendatangkan pendanaan. Merasa disabotase. Nah, di sini saya kira yang kemudian menjadi penting untuk kemudian dipikirkan oleh Sivitas Akademika, bahwa kemudian masalah komersialisasi pendidikan tinggi, masalah otonomi akademik dan non akademik ini itu sebetulnya bukan hanya soal
mahasiswa yang terdampak, tapi juga staf akademik, baik itu dosen-dosen muda maupun teman-teman peneliti. Mungkin sekarang sudah mulai muncul kesadaran di teman-teman dosen muda karena semakin kesini semakin birokratis dan peneliti semakin dosen-dosen muda dan peneliti semakin dituntut untuk punya output yang dalam banyak hal juga tidak masuk akal dan itu bukan hal-hal yang terkait dengan akademik. Nah, itu sejarah kenapa kemudian kita bisa punya UKT dan UKT-nya semakin tahun semakin tinggi karena kampus juga apalagi kalau kampus itu badan hukum status PTN badan hukum itu harus mencari dana dan kemudian mencari dananya dari pihak ketiga sehingga salah satu cara yang kemudian paling logis yang dipikirkan oleh kampus adalah melakukan mencari dana ke mahasiswa melalui UKT. Nah, ini salah satu isu yang kemudian muncul. Pertanyaannya adalah, dan tadi juga saya ditanyakan oleh Farhan, mungkin saya akan sedikit mengulas. Bagaimana kemudian gerakan untuk kemudian mendorong isu ini mengantisipasi dampak-dampak negatif dari komersialisasi pendidikan secara umum. Argumen saya ada dua, ini berkaca dari apa yang dulu kita lakukan ketika jadi mahasiswa. Pertama adalah intervensi legal itu penting dan ini juga harus beriringan dengan intervensi gerakan sosial. Maksud saya adalah kita perlu mengkaji isu secara komprehensif, itu paling penting. Dan yang kedua adalah kita harus tahu akar masalahnya di mana dan strategi perlawanannya seperti apa. Kalau yang kita lakukan dulu adalah kita melakukan judicial review, tentu tidak tidak sepenuhnya berhasil. Gugatan kita ditolak karena beranggapan bahwa oleh Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pendidikan Tinggi dianggap sebagai undang-undang yang lebih baik daripada Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Tapi itu dulu ketika zaman saya. Nah, sekarang saya kira teman-teman punya ground yang lebih kuat untuk kemudian melakukan judicial review karena korbannya semakin banyak. Dulu kita belum tahu ketika kita mau menggugat Undang-Undang Pendidikan Tinggi, sebenarnya dampaknya akan seberapa besar hak-hak mahasiswa akan direnggut dengan undang-undang ini. Nah, sekarang kita sudah tahu di teman-teman di UGM, UI, ITB, UNS, Unsur dan lain sebagainya itu tahu bahwa mana kemudian wilayah-wilayah mana yang kemudian teman-teman hak konstitusionalnya untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan tinggi itu diabaikan. Nah, ini penting kemudian untuk kemudian dipikirkan. Yang kedua adalah tentu advokasi di kampus dan kemudian mobilisasi di gerakan sosial yang lain melalui aksi misalkan. Nah, saya kira ke depan saya tidak akan bicara lebih banyak soal aksi dan advokasi, teman-teman yang lebih tahu. Tetapi penting untuk kemudian mensinergikan antara perlawanan di level legal maupun perlawanan di level kampus dan kemudian mendorong untuk perbaikan ini secara lebih baik. Terakhir mungkin karena ini musim pemilu, bisa jadi dalam banyak hal teman-teman bisa mengambil momentum untuk menyuarakan isu ini. Meskipun ya mungkin kita perlu berhati-hati bahwa isu ini bisa diserobot oleh politisi dan segala macamnya. Saya kira itu mungkin kita lebih banyak diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Umar sudah menjelaskan sejarah dan perjalanan bagaimana proses komersialisasi pendidikan tinggi yang tadi disebutkan Mas Umar dari tadi kita ambil time frame dari 99 2000 sampai atau pasca reformasi sampai 2013 ya tadi yang saat pemberlakuan undang-undang dikti yang terkristalkan dengan adanya UKT pertama gitu. Ini juga kalau kita bicara sedikit soal UKT ini memang satu hal yang problematik juga karena terakhir ya ngomongin UKT itu ada beberapa slot pembiayaannya sebenarnya nggak di-cover oleh UKT gitu. Misalnya yang paling jelas kalau di kampus saya dulu itu KKN gitu. KKN tidak kemudian masuk dalam pembiayaan UKT.
Dan ada beberapa praktikum-praktikum yang tidak masuk juga. Jadi ini sedikit curhat juga, tapi ingin menjelaskan bahwasanya uang kuliah tunggal itu juga somehow fana juga gitu, ketika ditelisik lebih lanjut atau detailnya gitu. Mungkin itu sedikit pandangan dari atau sedikit tanggapan dari saya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut oleh Kak Daya. Kak Daya ini mungkin lebih bisa melihat dari perspektif kebijakan, apakah kebijakan tinggi hari ini mungkin lesser evil daripada kebijakan-kebijakan sebelumnya, bisa ambil POV itu, atau nanti bisa diambil dari sebenarnya kita tuh arahnya kemana sih idealnya, atau arah dari pendidikan tinggi kita tuh ke arah mana sih? Mungkin itu sebagai pertanyaan petikan, ini moga bisa dielaborasi lebih lanjut. Silakan Kak Daya, waktu dan tempat kami silakan. Baik, Mas Farhan, makasih banyak atas pengantarnya, dan senang banget juga tadi bisa dengar sedikit ulasan ya, bukan sedikit sih, banyak gitu ya, banyak ulasan dari Mas Umar gitu, ketemu lagi kita hari ini. Selamat sore teman-teman waktu Amsterdam, perkenalkan saya Daya, peneliti dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. Namun disclaimer pertama, apa yang saya sampaikan di sini itu tidak merefleksikan pandangan tempat saya bekerja secara organisasi, dan disclaimer yang kedua adalah apa yang saya sampaikan di sini mungkin tidak banyak mencerminkan kondisi existing saat ini ya, data atau tentang biaya kuliah yang semakin naik dan segala macam, karena saya yakin teman-teman mahasiswa di sini gitu ya, atau teman-teman yang masih aktif di universitas pasti lebih tahu daripada saya mengenai hal ini. Saya izin share screen ya, Mas Farhan dan teman-teman semua. Kalau tadi Mas Umar banyak cerita tentang sejarah ya, kenapa ada komersialisasi perguruan tinggi dan segala macamnya gitu, dan kemudian refleksi juga gerakan mahasiswa di awal tahun 2000-an, 2008 gitu ya, yang banyak membahas tentang ini juga. Mungkin kalau saya akan sedikit menarik ke level yang lebih abstrak gitu ya, kenapa sih akhirnya pendidikan tinggi gitu ya, biayanya selalu mahal gitu ya, dari waktu ke waktu selalu naik gitu. Saya akan membawa ke satu level yang lebih abstrak gitu ya, ke teori human capital. Jadi teori human capital ini pertama kali gitu dicetuskan oleh Gary S. Becker. Dia seorang ekonomis neoklasik gitu, dan mendapatkan penghargaan Nobel untuk karyanya ini. Jadi Gary S. Becker itu memformulasikan gitu ya, melihat bahwa manusia itu sebagai modal gitu, sebagai investasi di industri gitu. Nah, konsekuensi dari pandangan ini adalah jadi tingkat pendidikan gitu ya, semakin tinggi tingkat pendidikan gitu ya, menurut pandangan atau paradigma teori human capital ini, itu berbanding lurus dengan tingginya tingkat penghasilan gitu. Artinya pendidikan di sini gitu ya, pendidikan tinggi dilihat sebagai katalis produktivitas. Sehingga konsekuensinya terhadap kebijakan pendidikan bagaimana gitu. Akhirnya kebijakan pendidikan gitu dilihat tidak terlepas dari employment policy strategis gitu, kebijakan ketenaga kerjaan. Jadi pendidikan tinggi di sini diposisikan sebagai penambah gitu ya, nilai investasi ekonomi. Namun apakah teori human capital itu bisa diterima begitu saja ya? Nah, menariknya ada banyak kritik gitu terhadap teori human capital ini. Saya mungkin akan pinpoint dua poin utama kritiknya gitu ya. Kritik pertama adalah akhirnya menempatkan gitu persoalan unemployment, persoalan kebekerjaan itu di salah satu
di fokus individu saja gitu, bukan permasalahan struktural gitu. Jadi artinya jika kamu pengangguran gitu ya atau tidak mendapatkan pekerjaan itu kalau dari teori human capital ya itu salahnya karena kamu kurang kompeten gitu. Nah, ini tentu bisa dikritik ya karena permasalahan unemployment gitu tentu lebih dari permasalahan kompetensi suatu individu. Itu pertama. Nah, kedua, karena teori human capital ini menitik beratkan pada peningkatan kompetensi individu gitu ya. Jadi akhirnya secara mau nggak mau ini menempatkan gap yang besar gitu antara college educated people gitu ya, orang yang mendapatkan pendidikan tinggi dengan non college educated people. Jadi menempatkan gap kelas yang besar gitu. Jadi karena paradigma ini gitu ya menempatkan pendidikan tinggi sebagai investasi itu menimbulkan gap kelas yang besar antara kelompok kelas ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah pendidikan tinggi gitu ya, peningkatan kompetensi ini serta-merta bisa meningkatkan kapasitas seseorang gitu dalam kebekerjaan. Nah, ternyata data yang ditunjukkan bahkan oleh ILO ya di tahun 2019, barangkali juga teman-teman ada data yang lebih update dari ini, boleh sekali di-share gitu ya. Ternyata itu tidak semata-mata meningkatkan kebekerjaan seseorang gitu. Tidak semata-mata meningkatkan pendapatan seseorang gitu. Dan apalagi di negara-negara berkembang gitu ya, justru tingkat pengangguran, tingkat kebekerjaan itu meningkat gitu dengan meningkatnya pendidikan mereka. Nah, jadi mungkin kita bisa refleksikan bareng-bareng ya teman-teman. Jadi dari teori human capital tadi gitu ya, melihat pendidikan yang berbanding lurus dengan tingkat penghasilan itu berkonsekuensi akhirnya pendidikan dianggap sebagai sarana peningkatan kompetensi atau kapital gitu. Di sini teman-teman juga mungkin bisa renungkan ya, apakah iya gitu tujuan pendidikan tinggi hanya sebatas itu gitu. Nah, konsekuensinya adalah akhirnya kualitas pendidikan tinggi gitu ya, pencapaian pendidikan tinggi diukur dengan tingkat keterserapan lulusan gitu. Jadi suatu universitas gitu ya, katakanlah UGM nih gitu, dia dikatakan berhasil ketika lulusannya bagus-bagus nih, banyak yang keterima di perusahaan besar gitu ya, di Unilever, di Ernst & Young dan segala macam. Kemudian UGM dianggap berhasil menyelenggarakan pendidikan tingginya. Nah, pertanyaannya apakah iya gitu ya kualitas pendidikan tinggi hanya diukur dengan tingkat keterserapan lulusannya. Nah, karena itu akhirnya value pendidikan tinggi berkualitas gitu ya, perguruan tinggi negeri yang besar-besar ini secara ekonomi akhirnya meningkat gitu. Dan akhirnya pandangan bahwa semakin berkualitas suatu perguruan tinggi, maka semakin mahal lah itu akan mudah diterima gitu di masyarakat. Karena oh ya udahlah toh nanti saya akan mendapatkan return yang lebih besar gitu dari pendidikan tinggi yang saya dapat. Tentu jadi nggak apalah kalau saya harus bayar mahal. Nah, diskusi-diskusi seperti itu gitu ya, pandangan-pandangan seperti itu yang mungkin perlu kita refleksikan bersama-sama dan kita challenge bersama-sama gitu. Nah, artinya gitu ya, pendidikan tinggi yang dihargai mahal adalah konsekuensi dari paradigma pendidikan bahwa pendidikan itu adalah investasi atau human capital di sebuah ya lanskap ekonomi gitu ya, di industri suatu negara. Nah, tadi overview tentang paradigma yang lebih luas ya. Nah, mungkin skupnya sekarang akan saya kecilkan di kampus Merdeka gitu.
di kebijakan yang sekarang. Kalau tadi Mas Farhan menyebutkan pertanyaan pemantiknya ya. Mungkin kalau teman-teman yang aware gitu rezim yang sekarang gitu ya, rezim Mas Menteri sering kali gitu kan ya dia menyampaikan kebijakannya melalui episode Merdeka Belajar 1, 2, 3 dan seterusnya, dan termasuk diantaranya kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi gitu. Nah, tapi bisa teman baca-baca juga kebijakannya seperti apa, namun menurut refleksi saya gitu ya, pembiayaan perguruan tinggi saat ini gitu didasarkan oleh prinsip yang sangat merit based gitu. Artinya siapa yang paling berkualitas ialah siapa yang paling banyak menerima pendanaan gitu, tanpa akhirnya menyelesaikan permasalahan struktural seperti itu. Nah, ini dampaknya seperti apa? Ini dampaknya tentu berdampak pada kualitas PTN yang kecil gitu dan sedang berkembang gitu, terutama di luar Pulau Jawa, dia akan terus tertinggal gitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan tingginya. Nah, itu pertama tentang pembiayaan perguruan tinggi. Nah, yang kedua, program-program kampus merdeka gitu ya, saya melihat ada potensi deradikalisasi mahasiswa. Aku nggak tahu ya, itu apakah term yang tepat atau enggak gitu. Tapi dua program utamanya, misalnya pertama magang di industri gitu ya. Mahasiswa berhak keluar kampus selama 3 semester, kemudian magang di perusahaan-perusahaan besar, mendapatkan sertifikat, keahlian, dan lain sebagainya gitu. Nah, menurut saya gitu, pandangan saya ini memberikan ilusi bahwa sukses hanya diukur dengan mendapatkan pekerjaan di perusahaan gitu. Padahal mungkin ada tujuan pendidikan tinggi yang lain gitu ya, yang ingin dicapai oleh mahasiswa ketika dia memutuskan untuk belajar di suatu universitas. Itu pertama. Kedua, tentang pertukaran pelajar ke luar negeri. Akhirnya ini bisa dikritisi juga ya, bahwa program ini memberikan ilusi gitu bahwa ranking perguruan tinggi gitu, dan utamanya yang dijualkan perguruan tinggi ke US, ke Eropa gitu. Ini memberikan ilusi bahwa perguruan tinggi dengan ranking besar ini penentu kualitas belajar si mahasiswa, padahal belum tentu juga gitu. Nah, yang terakhir gitu ya, sayangnya gitu kalau kita mencermati nih kebijakan pendidikan tinggi Pak Nadiem Makarim dari awal sampai sekarang gitu ya, udah mau selesai, sepertinya memang kita bisa menerima, nggak bisa menerima juga sih bahwa biaya kuliah murah tidak menjadi prioritas rezim Nadiem Makarim gitu. Nah, tentang merebut kembali universitas publik gitu ya, itu ngomong-ngomong tentang rezim yang sekarang gitu. Nah, kemudian apa sih yang harus dilakukan gitu? Idealnya adalah ya universitas publik ini ya milik publik gitu ya, milik kita, dan kalau dikonseptualisasikan gitu ya secara ideal, jadi dalam buku Take Back Higher Education, penulisnya adalah Henry Giroux dan Susan Giroux, dia mengkonseptualisasikan idealnya universitas publik adalah yang mengutamakan kepentingan publik, mengutamakan pembelajaran yang dialogis dan terbuka terhadap gagasan kritis, kemudian menumbuhkan semangat multikulturalisme dan keadilan sosial di masyarakat yang saya yakin juga ini align ya dengan value yang diperjuangkan di teman-teman bersama Indonesia. Dan yang terakhir adalah melembagakan demokrasi. Artinya perguruan tinggi publik yang ideal itu tidak hanya berfokus untuk memastikan mahasiswanya mendapat kerja saja gitu ya, tapi akhirnya bisa menjadi tempat tumbuhnya empat nilai di sini gitu. Nah, oleh karenanya mungkin kita bisa rekonstruksikan lagi ya kembali apa sih yang mau tujuan pendidikan tinggi yang teman-teman mau capai di sini gitu ya. Pertama, dan kedua tentang pendidikan tinggi bisa saja loh nggak semua aspirasi
pemuda Indonesia itu mau kuliah gitu ya, mau masuk universitas gitu. Tapi kita juga harus memastikan aspirasi-aspirasi yang bervariasi ini tidak menjadi hambatan buat mereka gitu ya, agar bisa hidup lebih berdaya, mendapatkan pekerjaan yang layak gitu ya. Dan terakhir, hak akan pendidikan berkualitas. Jadi pendidikan berkualitas itu tidak mesti mahal gitu ya, dan menjadi hak seluruh warga negara gitu, free education. Dan mungkin dianggapnya angan-angan ya, atau enggak realistis, tapi justru realistisnya adalah kita harus menuntut yang tidak mungkin gitu ya. Kalau dilihat beberapa puluh tahun ke belakang gitu, katakan kalau misalnya teman-teman di sini suka nonton kalau teman-teman di sini suka nonton series gitu ya, Friends gitu, kalau kita lihat kan itu tahun 90-an gitu, terus joke-joke-nya itu udah kayak nggak masuk dengan joke sekarang gitu ya, banyak joke seksis, itu rasisme dan segala macam. Nah, tapi di tahun sekarang kita udah aneh ngelihat hal itu gitu, dan mudah-mudahan di beberapa tahun ke depan gitu ya, mungkin 10-20 tahun lagi entah gitu ya, kita juga bisa aneh gitu ngelihat pendidikan tinggi masih dihargain mahal kayak gitu teman-teman. Terakhir, ternyata isu biaya kuliah itu isu bersama, bahkan di ranah internasional juga ya, nggak cuma di Indonesia gitu, banyak student-student lain yang protes meminta pendidikan gratis, pendidikan yang lebih terjangkau. Jadi akan menarik sih sepertinya kalau bisa berserikat secara internasional juga. Oke, mungkin saya udah kebanyakan ngomong ya, saya berhenti di sini dulu dan bisa dilanjutkan dengan diskusi. Saya kembalikan lagi ke Mas Farhan. Oke, terima kasih Kak Dea sudah memantik poin-poin yang menarik dari diskusi soal pendidikan tinggi hari ini. Jadi tadi Mbak Dea coba melemparkan refleksi pada kita semua ya. Sebenarnya arah atau kemudian apa sih yang kita bayangkan gitu ya dari sosok ini organisme yang namanya pendidikan tinggi gitu ya. Karena kan pendidikan tinggi ini kan sebenarnya sebuah ekosistem juga ya, sebuah satu kesatuan dari dosen, dari mahasiswa, dari sebuah komunitas akademik yang tumbuh, yang seharusnya punya arah yang setidaknya bisa mengcover beberapa nilai yang tadi diusulkan oleh Mbak Daya gitu. Ada kepentingan publik, lalu melembagakan demokrasi, dan lain sebagainya. Nah, mungkin karena di sini sudah lengkap penanggap kita, saya persilahkan dulu beberapa penanggap untuk menyampaikan pendapatnya, mungkin juga bisa menjelaskan beberapa situasi yang real yang sedang dihadapi oleh mahasiswa hari ini. Mungkin saya sekilas memberikan beberapa profil. Ada satu dari Mas Melki sebagai Ketua BEM UI yang nantinya akan coba untuk menyampaikan beberapa kondisi soal biaya pendidikan di UI yang tadi sempat saya singgung, mengalami peningkatan yang luar biasa. Lalu ada Mas Fahrul. Halo Mas Fahrul, sudah terhubung? Mas Fahrul adalah dulu adalah presiden mahasiswa di Universitas Sudirman yang dulu sempat di fase COVID. Jadi di COVID itu kan situasi darurat ya, banyak hal-hal yang tidak terkendali dan ya ada positif ada negatifnya gitu. Salah satu yang menggembirakan mungkin ada beberapa kebijakan menteri yang kemudian bisa membuat keringanan gitu untuk mahasiswa, tapi tentu itu di bawah tuntutan kita ya, tuntutan yang kemudian dibicarakan tentu adalah tuntutan yang mendiskon UKT karena kita tidak menggunakan fasilitas dan lain sebagainya. Ya kita bahkan sudah berbicara di level yang yaudahlah, kalau pendidikan itu komoditas ya minimal hak kita yang seharusnya itu kita pakai tapi nggak kita pakai ya jangan ditarik lagi gitu uangnya. Itu Mas Farul kemarin sama beberapa kawan sengitlah berdekat di situ. Lalu ada Mas Hilmi sebagai perwakilan dari UNS, mungkin nanti bisa menyampaikan nggak hanya soal biaya pendidikan tinggi, tapi kemudian case yang di UNS bagaimana independensi dari kampus itu kemudian dipertanyakan itu, baik dari sisi mungkin ada senat, MBA dan segala macam, bagaimana situasinya dan bagaimana situasi biaya pendidikan juga di UNS. Mungkin dari pertama saya beri waktu untuk Mas Melki sebagai penanggap sekaligus pemantik, mungkin nanti bisa menyampaikan situasinya dan mungkin bertanya juga kepada dua narasumber kira-kira apa yang dibutuhkan oleh
teman-teman baik dari teman-teman UI maupun teman-teman mahasiswa secara umum. Silakan Mas Melki. Oke, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan sekali lagi, saya Melki Sadek Huang, Ketua BEM UI 2023. Senang sekali bisa berbagi dengan banyak sekali teman-teman di sini dari Bersama Indonesia. Mungkin kalau tadi sudah mendengar juga penjelasan dari beberapa narasumber dan juga hari ini diminta untuk menanggapi beberapa hal sembari refleksi ya, apa yang terjadi di kampus UI. Nyatanya kata-kata yang dulu kita anggap jauh dari kampus gitu seperti komersialisasi pendidikan, neolib di dalam pendidikan dan lain sebagainya, nyatanya jadi sahabat paling dekat dengan kita di kampus hari ini. Kita bisa melihat bagaimana kampus yang saya rasakan di UI gitu ya, tidak lagi berorientasi untuk menjadi media bagi kita untuk mengakses pendidikan kita sebagai warga negara. Jadi idealnya kan kampus itu menjadi tempat di mana kita sebagai warga negara itu bisa memperoleh akses hak atas pendidikan, dan kampus menjadi alat kita untuk mewujudkan hal-hal tersebut. Pendidikan yang merawat nalar, mempertajam logika, membuat kita lebih dekat dengan masyarakat, kampus harus menyediakan hal itu. Jadi orientasinya jadi berubah ketika kampus kemudian mengemis dana sebanyak-banyaknya dari mahasiswa gitu. Dan itu yang kemudian menjadi permasalahan besar, saya rasa tidak hanya di UI tapi banyak kampus di Indonesia. Jadi seringkali kita kemudian melihat bahwa kampus itu bukan menjadi tempat di mana mahasiswa adalah warga negara yang bisa mengakses pendidikannya, tapi kampus itu memperlihatkan mahasiswa sebagai konsumen. Mahasiswa itu sebagai orang yang harus ditarik duit sebanyak-banyaknya. Mahasiswa sebagai orang yang kemudian harus paling berperan dalam memajukan kampusnya dengan cara apa? Merogoh kocek orang tuanya. Dan itu yang paling sering terjadi di kampus-kampus yang masuk Universitas Indonesia. Sehingga problem hari ini menurut saya adalah kegagapan kita dalam kemudian melihat sistem pendidikan tinggi gitu. Jadi sistem pendidikan tinggi yang baik itu bagaimana, dan bagaimana harus pendidikan itu, harus pendanaan di dalam sistem pendidikan itu harus terjadi. Selanjutnya kemudian kalau ngelihat fenomenanya ya, terutama di kampus-kampus yang mengaku diri sebagai PTNBH gitu, perguruan tinggi negeri berbadan hukum seperti UI gitu. Ketika UI masuk sebagai PTNBH beberapa tahun yang lalu, salah satu janji dari pimpinan UI adalah yang jelas kita masuk PTNBH, jangan didemo lah anak-anak, jangan dikontrain dan lain sebagainya gitu. Kita masuk PTNBH karena kedepannya kita tidak akan menyulitkan mahasiswa, mempersulit mahasiswa di dalam meraih pendidikan di kampusnya, karena kalau jadi PTNBH kita bisa mengakses sumber pendanaan lain dan lain sebagainya gitu. Nyatanya dengan menjadi PTNBH, UI tidak selesai, tidak clear dengan permasalahan tersebut. Mahasiswa yang harusnya dijadikan garda terakhir di dalam pendanaan kampus, mahasiswa yang seharusnya menjadi orang yang ya silakan lu akses pendidikan sebanyak-banyaknya ini di kampus gua, ntar gue cari ini sumber pendanaan lain nih. Kampus harusnya ngomong kayak gini nih. Kampus bukan kayak anak-anak karena dana kita lagi seret, karena kampus lagi defisit, karena kemudian ada inflasi, kalian bisa lihat kondisi pandemi dan lain sebagainya, anak-anak harus ngerti, ditambahinlah uang biaya pendidikan anaknya. Ini kampus yang salah menurut saya gitu. Kampus ini mempertontonkan bagaimana kampus tersebut tidak pantas punya fakultas ekonomi dan bisnis, karena dia gagal untuk membisniskan sesuatu demi kepentingan mahasiswanya gitu. Pada PTNB itu sudah jelas gitu, ada sumber-sumber pendanaan lain di Undang-Undang Dikti gitu, bisa nyari partnership, kerjasama dan lain sebagainya. Tapi kenapa mengemis pada mahasiswa dijadikan opsi utama gitu? Sehingga itu permasalahan yang terjadi di UI akhir-akhir ini. Tapi kalau diizinkan untuk menanggapi ya gitu, apa yang kemudian bisa saya refleksikan dari kondisi pendidikan tinggi hari ini gitu. Saya tidak akan berjalan jauh selain dari konstitusi gitu, karena saya adalah anak fakultas hukum gitu. Yang saya pahami, konstitusi itu ada kesepakatan antara warga negara dan juga warganya. Kesepakatan itu dituangkan di dalam konstitusi. Kalau dulu mungkin sebelum Indonesia ada, kita punya suku Dayak, suku Batak, suku Jawa, punya kerajaan Jogja, kerajaan Solo, kerajaan Siak, kerajaan Aceh. Mereka ini adalah entitas-entitas suku bangsa kerajaan yang mampu untuk kemudian mempertahankan dirinya sendiri, nyari makan sendiri, untuk mengelola hasil hutannya sendiri dan lain sebagainya. Kemudian mereka merelakan kedaulatan mereka masing-masing untuk bergabung menjadi Indonesia, dan tentunya itu adalah sebuah keputusan yang besar. Kenapa kemudian mereka memutuskan menggabungkan diri jadi Indonesia? Jawabannya ada pada konstitusi, pada pembukaannya, itu pada tujuan gitu. Mereka percaya bahwa tujuan-tujuan di dalam konstitusi itu mampu mereka rasakan ketika mereka kemudian menggabungkan diri jadi Indonesia gitu. Mereka dapat anak-anaknya bisa tercerdaskan kehidupan berbangsanya, bisa memajukan kesejahteraan umum dan lain sebagainya. Datanya apakah pendidikan tinggi kita hari ini mampu mewujudkan hal-hal tersebut gitu? Apakah pendidikan tinggi kita mampu untuk mewujudkan mencerdaskan kehidupan berbangsa? Saya rasa tidak akan ada pencerdasan kehidupan berbangsa jika biaya pendidikan terus setinggi
setinggi langit dan kemudian kampus tidak membuka suara kan akses-akses yang bisa diakses bagi mahasiswa yang memang terganggu masalah finansialnya. Saya rasa tidak akan terjadi tercerdaskan kehidupan berbangsa kalau kampus-kampus masih dilarang-larang berpendapat ini dan itu, bahkan diarahkan berpendapat ini agar sesuai dengan pimpinan kampus gitu. Saya rasa tidak akan tersampaikan itu tercerdaskan kehidupan berbangsa kalau memang kampus itu masih militeristik, apa-apa pakai menwa, apa-apa pakai pendekatan kekerasan, satpam kampus kayak anak-anaknya Sambo semua gitu. Jadi kalau bagi saya sebenarnya ada permasalahan besar di dunia pendidikan tinggi, dan ini tidak hanya terjadi di UI, tapi terjadi di banyak kampus. Mahasiswa Universitas Bangka Belitung diancam drop out karena mengikuti aksi. EMUB hari ini diancam dibukukan oleh wakil rektornya karena tidak sejalan dengan rektor, katanya gitu. Beberapa mahasiswa UI, bahkan 90-an mahasiswa UI, ketika tahun 2021 diangkut ke Polda Metro Jaya sekedar karena menjalankan aksi. Twitter BEM UI kemudian diretas karena kritis terhadap kebijakan-kebijakan publik. Permasalahan biaya pendidikan di UNS, di UI, dan di banyak kampus lainnya, saya rasa ini harusnya menjadi evaluasi besar. Dan tidak hanya kampus yang berbenah, tapi harus ada reformasi sistem pendidikan tinggi, yang mana pada hari ini kita harapkan, kita gantungkan harapan itu pada Menteri Pendidikan kita, Pak Nadiem Makarim. Jadi kalau Pak Nadiem Makarim kemudian entar tahun 2024 habis, tapi nggak ada legacy nih, bagaimana grand design reformasi pendidikan tinggi Indonesia ke depan, saya rasa Menteri Pendidikan Nadiem Makarim harusnya berbenah dirinya sejak dalam situ gitu. Harusnya bisa sampaikan pada publik itu. Ini kepemimpinan saya, salahnya apa, tiap kampus menjadi seperti ini, saya harapkan ke depannya bagaimana. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya minta maaf. Terima kasih, Bang Farhan. Oke, terima kasih Melki atas tanggapannya. Mungkin kita bisa move, nanti bisa di-recap sama teman-teman yang lain, bisa dilengkapi. Silakan, ada Mas Syahrul bisa bercerita juga, sekaligus mungkin memberikan konteks ya, ketika 2021 kita sama-sama menjadi kabinet online waktu itu ya. Dan mungkin sekaligus bisa memberikan apa sih yang kira-kira dari masa lalu gitu, dari advokasi masa lalu yang kita bisa tanyakan soal ketajaman yang harus kita tambahkan di hari ini gitu. Dan bantu mungkin juga bisa supporting teman-teman yang masih aktif, Mas Hilmi, Mas Melki, dan sebagainya. Mangga. Oke, siap. Terima kasih, Mas Farhan. Suaraku jelas ya? Aman-aman. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya, Mas dan Mbak pembicara. Senang sekali pada malam hari ini bisa ikut hadir di acaranya teman-teman bersama Indonesia, dan apresiasi setinggi-tingginya buat teman-teman yang masih berjuang, yang masih peduli gitu ya. Karena seperti tadi disampaikan bahwa perjuangan mengenai biaya kuliah atau akses terhadap pendidikan ini bukan hanya soal diri kita sendiri gitu, tapi soal keadilan antar generasi, soal apa yang bisa kita wariskan kepada adik-adik kita, kepada teman-teman yang akan melanjutkan pendidikan di kampus kita masing-masing. Nah, tadi Mas Farhan sempat nyinggung ya soal bagaimana dulu perjuangan kami di BEM Unsud khususnya, serta teman-teman mahasiswa di tahun 2021 ketika dalam situasi pandemi COVID, kita memperjuangkan mengenai kebijakan biaya kuliah yang bisa lebih ramah untuk teman-teman mahasiswa gitu. Nah, sebelum aku cerita panjang lebar ke sana teman-teman, dan mungkin juga mengefektifkan waktu ya supaya tidak terlalu lama, jadi aku mau mulai dari sebenarnya masalah mengenai biaya kuliah yang mahal atau uang kuliah yang mahal ini berawal dari paradigma negara terhadap pendidikan itu sendiri. Jadi pendidikan itu diposisikan sebagai public service, public goods gitu ya, atau pendidikan sebagai bisnis komoditas bisnis untuk mendapatkan keuntungan gitu. Nah, kenapa sih mahalnya uang kuliah itu perlu kita persoalkan? Dan bahkan tadi ya sempat disinggung juga oleh pembicara, ini bukan isu yang berjalan atau berlangsung selama 1-2 tahun gitu. Dan selalu diulang-ulang perjuangannya dari tahun ke tahun, dari angkatan ke angkatan. Nah, kenapa? Karena biaya kuliah itu kan berkaitan dengan hal yang paling fundamental, teman-teman. Apa itu? Akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Jadi kalau biaya kuliah kita semakin mahal gitu ya, maka semakin sulit nih gitu. Pendidikan tinggi bisa kita akses atau bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat. Nah, makanya penting untuk kita memastikan keterjangkauan biaya kuliah. Karena memastikan keterjangkauan biaya kuliah yang itu menjadi tanggung jawab negara gitu ya,
Nah, menurutku itu sama dengan menjalankan amanat Undang-Undang Dasar gitu, terhadap pemenuhan hak atas pendidikan yang menjadi tanggung jawab negara. Nah, karena mahalnya biaya kuliah itu secara nggak langsung itu akan membatasi orang untuk bisa mengakses pendidikan tinggi, bisa berkuliah dengan baik. Nah, sebenarnya aku punya cerita teman-teman semua. Kami di Unsud itu sudah apa ya istilahnya, sudah notok lah sama isu pendidikan tinggi, karena sebenarnya Unsud itu kampus yang identik, bisa dikatakan identik dengan isu pendidikan tinggi, karena dari yang aku tahu dari tahun 2012 Unsud itu udah ada UKT gitu. Unsud itu udah ada UKT yang saat itu mungkin payung hukum secara nasionalnya belum ada atau belum komprehensif gitu. Tapi Unsud dengan petantang petentengnya gitu ya, menerapkan kebijakan UKT saat itu dan ditolak secara masif oleh mahasiswa Unsud gitu. Dan tahun 2016 Unsud menerapkan juga kebijakan namanya uang pangkal gitu. Nah, uang pangkal itu ya iuran pengembangan institusi yang biasa kita bayar di awal ketika kita masuk kuliah gitu kan. Biasanya ini diterapkan untuk mahasiswa yang diterima lewat jalur mandiri gitu, atau bukan melalui tes-tes yang diselenggarakan oleh kementerian, oleh Kemendikbud. Nah, itu kita tolak besar-besaran juga. Mungkin kalau teman-teman mau cari tahu, dulu teman-teman mahasiswa Unsud, senior-senior kami juga di Unsud, nah, itu membangun suatu gerakan, membangun suatu aliansi yang disebut dengan Sudirman Melawan. Dan kita cukup vokal gitu ya terhadap isu-isu pendidikan tinggi. Lalu di tahun 2019, 2020 sampai 2021 gitu ya, yang saya alami secara langsung ya ada penerapan lagi kebijakan uang pangkal gitu. Dan menurutku uang pangkal itu tidak kalah bermasalahnya dibandingkan UKT, teman-teman. Uang pangkal itu kan berkali-kali lipat nominalnya dibandingkan UKT gitu kan. Dan aku dulu membayangkan ketika dalam situasi pandemi ekonomi sedang terpuruk gitu ya, orang harus bayar uang pangkal tuh setengah mati gitu dibandingkan bayar UKT gitu kan. Karena uang pangkal itu harus dibayar di awal, nominalnya berkali lipat lebih besar gitu. Dan itu pernah kita tolak juga di ke kementerian, Kemendikbudristek waktu itu. Jadi Unsud itu 2012 pernah nerapin UKT pertama kali dengan sistem yang tidak jelas, penghitungan yang asal-asalan, kemudian ada uang pangkal gitu ya, 2016, dan saat itu Unsud salah satu kampus yang berhasil menolak kebijakan uang pangkal. Jadi uang pangkal di Unsud itu pernah dicabut, lalu muncul lagi tahun 2018 dengan dalih untuk sumbangan gitu. Nah, tapi lucunya sumbangan nominalnya ditentukan, ada batas waktunya, gitu kan? Nah, dan juga ya seperti menjadi kewajiban yang harus ditunaikan. Karena kalau kita nggak bayar ya kita nggak bisa mulai kuliah gitu kan? Kita nggak bisa lanjut kuliah. Nah, ini kan sumbangan macam apa gitu. Nah, jadi itu yang berkali-kali kami perjuangkan. Nah, lalu masuk masa pandemi, masuk masa COVID, dulu mungkin kita keberatan gitu ya, karena kita kuliah online. Nah, sebenarnya yang kita bayarkan itu kan harusnya biaya operasional, teman-teman. Tapi kadang kampus ini juga membebankan kepada kita biaya investasi, kayak dosen, fasilitas, gitu ya. Itu sebenarnya biaya investasi, teman-teman. Yang kita bayar itu harusnya hanya biaya operasional. Gitu. Makanya hitung-hitungan UKT itu sebenarnya ke arah sana. Jadi kalau semakin besar mahasiswa ditarik bayaran, maka ya alokasinya untuk apa gitu. Nah, ini yang perlu kita pertanyakan, ini yang perlu kita perjuangkan. Nah, kemudian kita berhasil perjuangkan, akhirnya lahir tuh Permendikbudristek nomor 20 tahun 2020 gitu, yang memberikan keringanan UKT gitu ya. Nah, dalam situasi pandemi COVID, kemudian ada bantuan UKT juga 2 kali karena waktu itu kita berkali-kali bikin aksi-aksi kecil gitu, kemudian audiensi sampai ke Kemendikbudristek, sampai ke Dirjen Dikdi, dan alhamdulillahnya bisa terkabul gitu, dirasakan oleh teman-teman semua. Nah, jadi menurutku UKT ini bukan masalah 1-2 kali saja teman-teman, tapi ini masalah bertahun-tahun atau bahkan masalah yang nggak boleh kita tinggalkan gitu. Tadi sempat disinggung bahwa biaya kuliah nih kan, UKT ini kan jadi isu bersama ya, tapi banyak kita yang tidak fokus gitu terhadap isu ini. Tapi ketika sudah terjadi kenaikan, sudah terjadi kebijakan yang tidak kita inginkan, kita baru gencar gitu. Dan artinya ya mitigasinya tidak berhasil gitu. Sudah tertinggal langkah kita untuk mengadvokasi atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena UKT ini kan bermasalah dari awal kita masuk gitu ya.
Kayak misalnya nominal terlalu kebesaran, atau teman-teman di UI sekarang UKT-nya naik, sampai nanti mau lulus gitu. Nah, kalau yang terjadi di Unsud sekarang, itu mahasiswa tingkat akhirnya masih harus membayar UKT secara full. Padahal ini sudah menjadi isu yang berulang-ulang. Dan kita sudah sering ceramahin ini ke rektorat gitu. Dari tahun ke tahun, yang namanya mahasiswa tingkat akhir sudah tidak menggunakan fasilitas kampus, biaya operasionalnya bisa ditekan gitu kan, hanya tinggal skripsian, masa UKT-nya juga harus masih misalnya anak kedokteran 20 juta gitu kan. Nah, kan tidak masuk secara hitung-hitungan dalam akal sehat gitu. Nah, jadi itu yang terjadi teman-teman. Kemudian mungkin yang terakhir ya untuk aku tekankan, sebenarnya kalau menurutku dari berbagai historis perjuangan isu kampus yang pernah aku lalui dan juga mungkin teman-teman amati, solusinya menurutku adalah harus ada integrasi nih teman-teman, gerakan isu kampus secara kolektif gitu, yang menyasar pemerintah gitu, Kemendikbudristek gitu. Nadiem ini harus digebrak istilahnya ya mungkin ya, digebrak bersama-sama oleh teman-teman semua gitu. Karena ya mungkin masalahnya tuh sama gitu, tapi motifnya agak beda-beda gitulah. Tapi sebenarnya pangkal masalahnya adalah di Kemendikbudristek, di regulasi-regulasi yang mereka buat. Nah, makanya itu yang kita lakukan dulu, yang difokuskan oleh teman-teman BEM Unsud, waktu aku di BEM Unsud, menjadi koordinator isu pendidikan tinggi. Kita menyasar kementerian, Kemendikbudristek, jadi bukan hanya perjuangan-perjuangan kecil, perjuangan-perjuangan yang terdesentralisasi di kampus kita masing-masing gitu teman-teman. Padahal masalah kita tuh seragam. Nah, jadi harus ada integrasi gitu ya, perjuangan isu ini dan dibangun secara kolektif gitu. Nah, metodenya ada banyak. Gitu. Dulu waktu BEM Unsud jadi koordinator isu dikti, kita bikin yang namanya aliansi Kementerian Adkesma Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa se-Indonesia. Jadi disinilah kita melakukan filterisasi, kita melakukan pendalaman masalah gitu ya, kita menghimpun data-data, kita membuat kajian bersama gitu. Nah, supaya real nih, tertangkap secara real gitu. Apa yang menjadi masalah tiap-tiap kampus dan kita tahu ini harus diselesaikan di tataran kampus sendiri, ini bisa kita angkat bersama-sama di lingkup nasional gitu. Karena ya nggak akan selesai nih teman-teman kalau misalnya perjuangan kita masih masing-masing gitu. Padahal ya masalahnya itu aja gitu loh, akses, biaya gitu. Harus ada satu tekanan yang masif gitu ya, yang secara bersama-sama terintegrasi dilakukan oleh teman-teman semua. Nah, mungkin itu dulu sih Mas Farhan dan teman-teman semua yang bisa aku sampaikan. Nanti mungkin bisa disambung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir mungkin dari Mas, sebelum nanti masuk diskusi yang lebih intens, dari Mas Hilmi. Silakan bisa menyampaikan concern-nya. Oke, makasih Mas Farhan atas kesempatannya. Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hilmi Asidiki dari BEM Universitas 11 Maret, yang rasa-rasanya Universitas 11 Maret salah satu kampus dari sekian kampus yang ada di Indonesia yang hari ini telah menunjukkan dengan bangga para kampus-kampus ini terkait komersialisasi pendidikan, privatisasi pendidikan, dan liberalisasi pendidikan. Terkait biaya pendidikan, mungkin tadi sempat disinggung oleh beberapa pemantik sebelumnya, bahwasanya pendidikan ini ada suatu disorientasi yang pada akhirnya dihadirkan oleh pemerintah gitu. Terkait pendidikan itu seperti apa. Kalau selama kita melihat pendidikan sebagai public goods, maka seharusnya pendidikan itu memiliki dua sifat tadi ya, non-rival dan juga non-excludable. Non-rival di sini menunjukkan bahwasanya pendidikan itu bisa diakses oleh semua orang, bisa diakses oleh seluruh masyarakat tanpa harus menyaingi unsur-unsur masyarakat lainnya. Atau mungkin sifat berikutnya adalah non-excludable, bahwasanya pendidikan sebagai public goods haruslah bisa dirasakan oleh seluruh elemen-elemen masyarakat, seluruh unsur-unsur dari masyarakat, tanpa merasa bahwasanya ada keterbatasan dalam menggapai public goods ini, menggapai pendidikan-pendidikan ini. Nah, akan tetapi teman-teman, ketika kita merujuk pada Undang-Undang Sisdiknas ya, di naskah akademik kita, di naskah akademik Undang-Undang Sisdiknas ini ditulis bahwasanya fungsi dari pendidikan itu adalah meningkatkan daya saing dari mahasiswa itu sendiri, dari masyarakat itu sendiri yang pada akhirnya ingin mengenyam pendidikan tinggi. Nah, ini ada suatu pergeseran
di mana yang pada awalnya pendidikan itu atau mungkin Indonesia sebagai negara diamanahkan untuk memberikan suatu mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu ya. Akan tetapi di sini ada suatu pergeseran, gitu. Bahwasanya pendidikan itu hanya untuk meningkatkan daya saing, yang ini nanti akan berpengaruh pada teori human capital tadi yang telah disampaikan oleh pemantik sebelumnya. Ini yang menjadi menarik, teman-teman, tentang bagaimana pendidikan itu pada akhirnya dikomersialisasikan gitu. Yang sepakat tidak sepakat, rasa-rasanya sekarang banyak dari elemen masyarakat kita merasa teori human capital ini sangat penting gitu. Mungkin bukannya saya ingin mendiskreditkan dari unsur-unsur elemen-elemen tertentu gitu. Di tengah lingkungan saya di masyarakat Solo sendiri, ketika memiliki anak atau memiliki anak di usia remaja, pasca kuliah, pasca SMA, pasca menempuh pendidikan sekolah menengah atas gitu, maka hal yang ingin didorong adalah bagaimana anak-anak ini mampu untuk masuk ke perguruan tinggi, supaya nantinya pasca dari perguruan tinggi ini mampu memperbaiki ekonomi dari keluarganya. Nah, ada suatu dorongan-dorongan itu gitu ya, ada suatu hal-hal itu yang pada akhirnya saya rasa ini dimanfaatkan, gitu. Dimanfaatkan oleh para pemangku kebijakan di perguruan tinggi mematok biaya-biaya pendidikan dengan tinggi. Saya barusan chat rektor UNS tadi pagi ya, untuk masalah UKT, untuk masalah SPI, rasa-rasanya UNS ini sudah clear. Tetapi ternyata ada satu hal yang pada akhirnya belum clear adalah terkait biaya pendidikan, biaya pendaftaran. Di UNS, biaya pendaftaran mandiri itu 500.000. 500.000 itu angka yang cukup mahal ketika dibandingkan dengan universitas-universitas negeri lain. Bahkan 500.000 itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan pembayaran pendaftaran mandiri UNS tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya adalah 250.000, mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, ketika kita lihat gitu ya, di UI, di UGM, di UNS, ataupun di beberapa kampus-kampus lainnya ada problematika terkait biaya pendidikan, sepakat apa yang disampaikan oleh Mas Fakhrul tadi, jangan-jangan ini adalah suatu hal yang pada akhirnya terencanakan. Dan ternyata memang ini suatu hal yang terencanakan. Ketika kita lihat di Undang-Undang Sisdiknas, saya lupa di pasal berapa, kalau nggak salah pasal 17 atau pasal 18, perguruan tinggi negeri yang BLU itu nantinya akan ditransformasikan menjadi PTNBH kurang lebih 8 tahun atau mungkin 10 tahun ke depan. Harapannya semua perguruan tinggi ini menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum, PTNBH seperti itu. Nah, ini tandanya ada suatu sistem yang pada akhirnya disiapkan, bahwasanya perguruan tinggi nantinya ke depan adalah suatu aksesibilitas yang pada akhirnya hanya bisa dimiliki oleh segelintir masyarakat. Dan ini tersistematis melalui peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang sangat disayangkan, teman-teman. Dan ketika kita lihat dampak dari komersialisasi pendidikan itu nanti tarikannya sangat panjang. Dan kami kawan-kawan di UNS sudah merasakan hal itu. Apa yang kami rasakan? Intervensi Kemendikbud yang masuk ketika ada pemilihan rektor. Bagaimana komersialisasi pendidikan ini berdampak jauh ke sana, karena nantinya dari komersialisasi pendidikan ini, dari adanya PTNBH ini, nanti terbentuk suatu unsur namanya MWA, Majelis Wali Amanat. Di dalam Majelis Wali Amanat, di sana memiliki suatu wewenang untuk memilih rektor. Di mana pemilihan rektor ini, Kemendikbud memiliki 35% presentase suara dibandingkan anggota-anggota lainnya. Dan ini terjadi di UNS, teman-teman, dan sangat nyata ketika pilihan Kemendikbud atau mungkin sosok yang didukung oleh Kemendikbud ini kalah, atau padanya sosok yang didukung oleh Kemendikbud ini gagal dalam pengajuan kontestasi pilihan rektor gitu ya. Kemendikbud dengan semena-menanya membatalkan pilihan rektor tersebut. Gitu. Kemendikbud dengan intervensinya yang sangat kuat itu membatalkan pilihan rektor tersebut. Gitu. Dan ini nyata gitu. Dan harapannya jangan sampai ini jadi presiden baru di PTNBH yang lain gitu. Ketika pilihan Kemendikbud ini kalah, dibatalkan gitu. Dinyatakan bahwasanya tidak sesuai dengan peraturan Kemendikbud gitu. Tanpa dijelaskan peraturan Kemendikbud yang mana. Dan ini yang kita khawatirkan gitu. Yang ketika kita lihat Undang-Undang Sisdiknas bahwasanya ke depan akan ada PTNBH baru gitu. PTN BLU didorong untuk menjadi PTNBH gitu ya. Dan ketika menjadi PTNBH yang harapannya itu dikasih otonomi oleh Kemendikbud gitu, nyatanya justru diintervensi gitu.
tidak ada konsistensi dari Kemendikbud ini. Apakah ingin memberikan otonomi secara penuh kepada kampus, kok malah intervensi setelah itu gitu. Nah, ini yang pada akhirnya dikhawatirkan gitu. Komersialisasi pendidikan itu tarikannya sangat jauh, tarikannya sangat panjang, dan rasa-rasanya menjadi suatu problematika baru, atau mungkin bukan baru ya, rasa-rasanya udah lama juga problematika yang pada akhirnya perlu kita sorot terkait biaya pendidikan, aksesibilitas pendidikan, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan, nanti kita mungkin bisa lanjutkan melalui diskusi-diskusi. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sebelum masuk, mungkin masih ada waktu sekitar 10 menit ini untuk para narasumber untuk menanggapi 3 penanggap yang sudah menyampaikan. Saya izin untuk merecap ya beberapa poin kunci dari 3 penanggap yang sudah menyampaikan tanggapannya, sekaligus memantik kita semuanya, sekaligus sudah menjelaskan situasi dan harapannya teman-teman di sini, baik partisipan maupun saya sendiri bisa melihat situasi itu secara lebih sadar gitu. Mungkin yang pertama, ini sekaligus nanti bisa langsung dijawab oleh nanti dari Mbak Daya dulu, lalu kemudian ke Mas Umar gitu ya. Ini 3 recapan pertanyaan, apakah tadi Melki menyinggung soal konstitusi gitu. Apakah kemudian yang ingin saya tanyakan gitu kepada 2 narasumber, apakah memang nilai pendidikan kita ini hari ini ya, kalau kita bicara soal nantinya akan ada RUU Sisdiknas nih yang kemudian visinya itu adalah daya saing yang tadi sudah disinggung oleh Mas Hilmi, itu sesuai nggak sih sama nilai konstitusi kita gitu, tujuan yang ada dalam tujuan pendidikan atau tujuan adanya pendidikan dalam konstitusi kita? Ini mungkin satu itu boleh dielaborasi lebih lanjut oleh 2 narasumber. Yang kedua, untuk Mas Fahrul, mungkin tadi saya melihat Mas Fahrul memberikan sebuah konklusi ini. Yang bertanggung jawab itu adalah Kemdikbud gitu. Nah, ini saya coba ingin melempar refleksi ini kepada 2 narasumber, apakah memang yang kemudian bertanggung jawab atas hadirnya atau penyelenggara perguruan tinggi ini adalah Kemdikbud, atau justru memang independensi dari kampusnya ini yang harus bergeliat penuh dengan penuh kesadaran, kita harus independen, kita harus bisa secara akademik maupun non akademik itu bisa secara sadar kita punya kemampuan itu untuk kemudian bisa menghadirkan pendidikan yang lebih demokratis dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, menyinggung pernyataan Mas Hilmi tadi, bahwasanya komersialisasi itu ketika kita tarik lebih jauh, efeknya adalah adanya interdependensi antara kampus dengan sistem pendidikan itu, yang dimana ini adalah Kemdikbud. Itu kan justru menimbulkan paradoks ya, yang kemudian awalnya bertujuan untuk otonomi, tapi justru malah ini menimbulkan suatu kooptasi gitu ya. Jadi pemerintah merasa karena mungkin memberikan dana, akses dan lain sebagainya, ingin di giving back gitu loh. Ya kampus mendukung pemerintah dong gitu, jangan kritik-kritik gitu. Ini kan kemudian ini kerap terjadi ya, nggak hanya di UNS, di UI saya yakin ada, di Unsud juga yakin ada, di UGM juga yakin ada, dan di seluruh kampus di mana ya ketika ada mahasiswa yang demo, sekarang simpel aja jarang dosen yang nemenin gitu. Kalau dulu saya yakin di 2010 ke bawah gitu ya, masih banyak dosen yang mau nemenin gitu. Karena dosen-dosen udah takut juga gitu posisinya kan. Karena takut padahal tujuan utamanya undang-undang yang problematik ini adalah untuk otonomi itu sendiri gitu. Ya kan menimbulkan paradoks. Nah itu gimana tuh kita melihat itu bahwasanya otonomi ini apakah antara otonomi akademik dan otonomi non akademik ini memang perlu dipisahkan secara clear atau pripun gitu. Mungkin itu yang bisa saya recap. Monggo Mbak Daya bisa memberikan tanggapannya dulu, lalu lanjut ke Mas Umar. Silakan. Baik, makasih banyak Mas Farhan ya recapnya tadi, dan terima kasih juga terhadap rekan-rekan yang sudah memberikan tanggapan dan update gitu ya terhadap situasi saat ini. Mungkin kalau yang konstitusi itu saya poin pertama saya nggak bisa bicara terlalu banyak juga Mas Farhan, mohon maaf kalau saya akan lanjut untuk poin yang kedua ya, gimana seharusnya peran strategis Kemendikbud Ristek gitu ya dalam hal ini gitu. Kan sekarang toh perguruan tinggi sudah didorong menuju otonomi gitu, dan memang visi ideal yang ingin dicapai oleh pemerintah gitu ya, oleh rezim adalah perguruan tinggi negeri itu bisa otonom semua gitu, niscaya akan jadi PTN BH semua kayak gitu. Dalam artian
semakin sedikit pula intervensi yang diberikan oleh pemerintah kayak gitu ya. Memang otonomi ini seperti dua sisi mata pisau ya. Di lain sisi dia memberikan keleluasaan gitu untuk perguruan tinggi mencari tadi teman-teman juga udah sempat nyebut ya, mencari sumber-sumber pendanaan lain gitu sehingga mereka bisa lebih leluasa berinovasi gitu, melakukan riset gitu ya tanpa adanya birokrasi pendanaan tertentu. Tentu mungkin visi dan misi ini nampaknya bagus ya gitu, tapi kadang ya tadi teman-teman juga udah ngasih tanggapan juga, banyak nih perguruan tinggi gitu yang sebenarnya dia belum siap untuk otonom. Dia belum siap untuk jadi badan hukum gitu ya. Tapi entah kenapa akhirnya jadi motong jalur tuh gitu. Ya udah naikin aja biaya kuliah mahasiswa. Nah, jadi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah gitu ya dalam hal ini Kemendikbudristek? Jadi kita punya Undang-Undang 12 tahun 2012 kalau nggak salah, undang-undang terkait pendidikan tinggi, dan di situ juga disebutkan ya bahwa pemerintah wajib memastikan minimal 20% mahasiswa miskin untuk dapat bersekolah gitu ya, untuk diterima di perguruan tinggi. Itu bisa menjadi perhatian teman-teman gitu. Ini yang bisa ditagihin gitu ke Kemendikbudristek, bahwa Kemendikbudristek ini harusnya bisa menyediakan rambu-rambu loh kepada perguruan tinggi negeri ini untuk memastikan mereka menerima setidaknya 20% mahasiswa miskin ini gitu. Dan mengenai UKT gitu juga ya, perguruan tinggi Kemendikbudristek ini juga seharusnya bisa memberikan rambu-rambu gitu, batasan mana gitu ya yang tidak boleh dilanggar oleh si perguruan tinggi negeri ini gitu. Tetapi permasalahannya adalah gitu ya, pemerintah pun tidak pernah terbuka mengenai hal ini gitu ya. Kita nggak pernah tahu gitu datanya gitu ya, besaran minimal maksimal gitu, tidak pernah terbuka gitu secara publik, besaran minimal maksimal yang harus dibayarkan mahasiswa di seluruh perguruan tinggi negeri, minimal rata-ratanya lah. Karena ya kalau data ini kebuka gitu, ini akan membuka dosa sendiri akhirnya si Kemendikbudristek ya, sorry to say gitu, mereka membuka boroknya sendiri bahwa ya perguruan tinggi negeri akhirnya arahnya memang ke komersialisasi gitu, arahnya adalah ngambil jalan pintas itu untuk meminta gitu ya dari mahasiswa untuk membayar lebih. Jadi dua itu mungkin yang harus dijagain ya, kuota mahasiswa miskin atau dari kalangan ekonomi menengah ke bawah 20% itu sebenarnya juga udah dijamin di undang-undang. Dan yang kedua bahwa Kemendikbudristek perlu menyiapkan koridor gitu ya, peraturan turunan yang bisa dicek nih ke perguruan tinggi negeri, jangan semudah itu lo ngasih status badan hukum padahal dia sebenarnya nggak mampu gitu untuk otonomi gitu sih. Saya berhenti di sini dulu deh, Farhan, mungkin bisa lanjut dari. Sebenarnya saya sangat-sangat tertarik ya untuk mendalami, tapi ini karena waktu terbatas saya pindah ke Mas Umar. Silakan Mas Umar. Oke, ada dua isu yang mungkin akan saya sedikit bahas ya. Tapi terima kasih tadi tanggapan dari teman-teman, dari Melki, dari Fahrul, dan dari Hilmi, cukup coba membuka perspektif bahwa sebenarnya masalah yang terjadi hari ini ya juga nggak jauh-jauh beda dengan apa yang terjadi 10 tahun yang lalu. Ya, artinya ini menunjukkan bahwa isu pendidikan tinggi mestinya adalah isu yang menjadi penting. Soal apakah konstitusional, ini yang dulu jadi concern kita ketika saya masih jadi mahasiswa soal undang-undang pendidikan tinggi. Perdebatan di Mahkamah Konstitusi dulu adalah begini, apakah yang namanya otonomi pendidikan dan otonomi baik itu otonomi pendidikan yang sifatnya akademik maupun non akademik
itu konstitusional apa tidak. Itu kan yang kalau kita berperkara di Mahkamah Konstitusi, itu pasti akan bicara soal satu, legal standing. Kita itu dirugikan apa tidak? Hak konstitusional kita dirugikan apa tidak? Itu biasanya ada di pra persidangan. Terus yang kedua adalah apakah kemudian undang-undang yang ada atau sistem pendidikan yang kemudian dianut itu membuat bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Nah, argumen kita dulu, dan saya kira ini perlu diuji lagi teman-teman kalau teman-teman mau, adalah bahwa yang namanya otonomi non-akademik itu bisa jadi bertentangan dengan konstitusi karena itu melanggar hak dan akses terhadap pendidikan. Dulu persoalan, silakan teman-teman baca di Mahkamah Konstitusi, ada keputusan yang kemudian menjelaskan, majelis hakim menjelaskan kenapa kemudian masalah judicial review kita kemudian dulu ditolak. Masalahnya adalah pada pembuktian bahwa tidak jelas dulu yang kita lakukan adalah tidak jelas otonomi pendidikan, baik otonomi non akademik maupun otonomi akademik ini itu mengganggu hak atas pendidikan. Dulu alasan dari majelis hakim adalah bahwa yang namanya undang-undang pendidikan tinggi itu kan sistemnya gradual, tidak semuanya menjadi badan hukum. Nah, badan hukum itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah, dan ini ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dengan dengan cara kampus harus bisa menunjukkan bahwa kampus itu kompeten. Satu, kampus itu bisa accountable, bisa kemudian punya pertanggungjawaban secara keuangan, tetapi secara administrasi. Dan yang kedua adalah kampus itu punya kemampuan untuk melakukan mencari dana di luar di luar UKT, di luar uang kuliah atau uang-uang yang kemudian dibebankan oleh mahasiswa. Nah, dulu persoalannya adalah kita belum terjadi itu, karena waktu itu tahun 2013 itu baru pertama kali undang-undang UKT baru ada. Dan pemerintah kemudian, bukan pemerintah, kampus waktu itu kan juga bermainnya agak safe. Masih kemudian UKT, ada UKT 1, ada UKT 2, tapi juga ada UKT 3, 4, 5, dan seterusnya yang kemudian itu jumlahnya sangat besar. Sehingga kemudian yang terjadi adalah ketika saya melakukan, dulu sempat membantu advokasi, habis saya ujian skripsi, saya masih ingat, mengadvokasi satu mahasiswa Fakultas Biologi di UGM, itu dia bapaknya seorang pegawai swasta di satu provinsi di Kalimantan. Nah, oleh kampus dianggap kaya karena pegawai swasta ini dengan asumsi bahwa pegawai swasta di Kalimantan itu gede dananya, padahal biaya hidup itu juga sebesar. Dan yang kedua adalah level pegawainya kemudian menjadi cukup. Sehingga kemudian waktu itu kita, saya tidak tahu apakah jadinya hasilnya negosiasi seperti apa. Oh ya kan sekarang sudah lulus, dia bisa kuliah, tetapi waktu itu yang jadi concern kita adalah bahwa ini definisi bahwa mahasiswa ini tidak mampu itu menjadi blur. Nah, teman-teman punya ruang untuk membuktikan bahwa sebetulnya otonomi pendidikan itu berpotensi mencerabut hak yang bisa dibuktikan dengan akses. Nah, ini teman-teman yang tahu datanya, teman-teman yang bisa membuktikan. Kalau kita bicara konstitusi, dan ini teman-teman silakan cek di di teman-teman Fakultas Hukum. Fondasi normatif konstitusi kita adalah hak. Itu jelas di Undang-Undang Dasar itu bahwa soal pendidikan itu namanya adalah yang paling penting adalah hak. Itu bukan soal kampus menjadi daya saing, kampus punya bisa gedung bagus atau kampus punya fasilitas riset berkelas dunia. Yang paling penting adalah pendidikan itu adalah hak. Bahwa ada turunan kebijakan itu akan merujuk pada hak. Pertanyaannya adalah, dan ini teman-teman yang bisa menjawab adalah apakah kemudian praktik pendidikan tinggi kita itu melanggar hak atau tidak. Nah, ini yang kemudian kalau teman-teman ingin judicial review, ya ini bisa dibuktikan. Tapi poin saya terkait dengan itu adalah soal hak. Yang kedua mungkin singkat terkait dengan otonomi akademik versus non akademik. Kalau saya melihat otonomi akademik dan non akademik ini adalah wacana yang sangat tidak bisa dilepaskan dari liberalisasi pendidikan yang dibawa oleh Bank Dunia.
Salah satu aktor yang kemudian dulu banyak menggolkan undang-undang pendidikan tinggi itu adalah Bank Dunia. Kita itu punya utang ke Bank Dunia. Silakan dicek dokumennya, ada di dokumen procurement-nya Bank Dunia. Dan salah satu prasyarat dari kita bayar utang itu adalah dengan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang terorientasi pada otonomi. Karena bagi Bank Dunia, yang namanya pendidikan itu kampus harus otonom dan kampus harus bisa, negara itu tidak boleh ikut campur dalam memfasilitasi pendidikan. Ini kan waktu itu zaman masih neoliberalisme menjadi batu pijakan penting dalam politik global. Nah, dulu yang dilakukan oleh pemerintah adalah memfasilitasi itu melalui struktur yang namanya Dewan Pendidikan Tinggi. Dewan Pendidikan Tinggi ini yang mendesain undang-undang dikti sehingga kemudian sesuai dengan mandat Bank Dunia. Orang yang kemudian menjadi sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi itu sekarang jadi dirjen. Jadi ya kita tahu bahwa ada di belakang di kementerian orangnya sama. Nah, ini yang kemudian saya kira perlu teman-teman pikirkan terkait dengan otonomi. Saya kira mungkin itu. Mungkin bisa diskusi yang lain. Oke, terima kasih Mas Umar. Ini poin tadi kalau bisa nanti file putusannya ada yang lebih detail namanya apa gitu yang bisa kita cek, boleh di-share Mas, karena mungkin bisa jadi refleksi buat kita. Kan kita sekarang udah beberapa tahun melewati dan datanya pun saya yakin pasti ada di 2021 aja sebenarnya udah terkumpul data di kampus saya tadi. Jadi kupikir ini menjadi hal yang menarik buat didiskusikan lebih lanjut soal advokasi pendidikan tinggi yang ke depannya. Mungkin saya membuka pertanyaan kepada seluruh peserta karena masih ada waktu kurang lebih 20 menit. Kiranya ada teman-teman peserta yang ingin bertanya, silakan boleh. Atau teman-teman penanggap juga boleh. Jika ada yang mau dielaborasi lebih lanjut, ada yang ingin ditanyakan, mungkin teman-teman di sini, monggo silakan. Sebenarnya lebih banyak saya ingin tanya nih sebenarnya. Saya tadi menyimpan banyak pertanyaan sejujurnya. Tapi saya persilakan dulu ketua, nanti saya coba untuk izin PC ke narsum aja untuk elaborasi lebih lanjut. Silakan kalau ada teman-teman di sini yang ingin bertanya, silakan. Oh, ini ada ya yang di chat ya. Oh, Mas Mbak ini, Daru Magena. Ini mungkin bisa ada yang mau nanggap, ini simpel aja, apakah ini sudah pernah dilakukan gitu ya? Atau ini justru malah simpel saja perguruan tinggi butuh revenue, coba itu dekanat dan rektor di pekerjaan bisnis development profesional, jangan dosen yang dijadikan manajer atau direktur bisnis dan bisnis namanya. Ya kurang kreatif nyari duitnya sih. Nah mungkin ini tadi Mas Umar juga sudah menjelaskan bahwasanya KPI dari pusat studi itu justru pendanaan gitu. Ini kan agak-agak aneh gitu ya, bagaimana pusat studi yang seharusnya bisa memberikan diskursus lebih baik dalam dunia pendidikan justru digunakan untuk mencari uang. Mungkin kalau belum ada pertanyaan, saya izin menambahkan satu pertanyaan terkait bagaimana kita menyelesaikan problematika ini ya. Ini kan karena isu taktis ya, isu soal biaya pendidikan gitu. Seringkali isu biaya pendidikan ini kalau kita bicara soal taktis penyelesaiannya, itu adalah adanya crowdfunding gitu. Baik crowdfunding yang sifatnya publik maupun crowdfunding yang sifatnya kita mencari dari alumni untuk kemudian diberikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Nah, sebenarnya ini minta perspektif atau pendapat aja ke dua narasumber. Apakah kiranya cara-cara seperti itu kemudian perlu untuk diseriusi sehingga kita perlu nanti membuat koperasi mahasiswa atau koperasi dana abadi mahasiswa seluruh Indonesia sehingga bisa lebih lanjut, atau justru itu malah menggembosi gerakan itu dalam artian ya akhirnya ya udah kita berpasrah dengan keadaan negara yang seperti ini, mungkin kita positive thinking ya, anggaran pendidikan mungkin segitu-gitu aja gitu, ya udahlah ini nggak bisa membiayai seluruh pendidikan yang ada gitu kan, kita positive thinking kayak gitu, ya udah ini anak-anak mahasiswa yang masih alumni, yang udah alumni di apa namanya, yang alumni gerakan mahasiswa ini banyak ya, kita cari duit, kita nabung gitu kan, minimal uang itu bisa diputer gitu, jadi koperasi simpan pinjam gitu yang nol bunganya gitu, atau nanti bunganya disesuaikan dengan inflasi dan sebagainya mungkin gitu, atau yang lainnya lah yang kemudian bisa memberikan keleluasaan kepada calon mahasiswa, karena kita bicara soal akses ya,
calon mahasiswa yang kemudian atau mahasiswa yang sudah masuk di perguruan tinggi, tapi beliau atau orang-orang ini tidak punya kemampuan bayar. Karena kalau terakhir ya temuan dari teman-teman Balai Rung Pers di UGM, orang yang bergaji di bawah 1.000 sekarang dibebani biaya wali muridnya bergaji 1,5 juta sebulan, dan itu tidak pasti karena itu pekerjaan yang sifatnya panggilan gitu. Itu dibebani biaya per bulannya 6 juta sampai 9 juta untuk satu bulan. Itu kan sangat-sangat parah ya. Belum kita bicara soal biaya hidup, belum kita bicara soal kondisi-kondisi yang lain gitu. Ini kan situasi yang sulit, belum lagi yang 500.000 dan masih belum dapat UKT 0. Ini kan suatu hal yang di luar bayang-bayang kebijakannya sangat nirempati kalau saya bisa katakan gitu. Nah, bagaimana kita melihat itu? Apakah kemudian ya udah kita bangun nih serius crowdfunding soal UKT ini, karena waktu itu sempat jadi ide teman-teman gerakan di 2021, kita buat koperasi aja nih. Tuh, tapi ada kritiknya ya udah kalau koperasi gitu kita emang nggak peduli sama negara gitu ya, kita menganggap negara itu nol aja, nggak ada efeknya ke kita gitu ya, udah kita anggap aja udah nggak usah mikir ada negara, kita fokus sama bayarin teman-teman gitu. Nah mungkin ini bisa jadi perspektif sekaligus, mungkin kalau teman-teman yang lain ada pertanyaan silakan bisa bertanya lebih lanjut. Oh udah ada amar putusan majelis ini, silakan teman bisa baca juga soal amar putusan majelis hakim soal undang-undang dikti. Silakan, bisa Mas Umar terlebih dahulu, silakan, monggo Mas Umar. Nah, jadi yang mana nih Mas Farhan? Yang tadi melihat situasi taktis ya, karena kita kan bicara soal bagaimana akses pendidikan itu supaya tidak terbatas ya, karena banyak yang putus asa gitu. Calon mahasiswa yang tidak bisa membayar UKT pertamanya, karena ada politik timeline juga. Jadi kalau batas deadline-nya belum bayar, dia harus drop. Ya. Gitu. Oke, ini terkait dengan pilihan gerakan ya. Dalam artian masalah kayak gini sebenarnya penekanannya harus ada di kampus sih. Artinya memang kalau teman-teman mau aksi ya teman-teman harus menekan kampus untuk kemudian bisa mengadvokasi masalah ini. Kalau misalkan teman-teman tadi idenya adalah soal crowdfunding misalkan, itu juga dilakukan oleh beberapa orang, terutama di Inggris maupun di Australia ya. Tetapi kita perlu lihat bahwa kalau misalkan teman-teman melakukan crowdfunding dan kemudian berhasil loh, itu justru menjadi salah satu justifikasi bagi pemerintah loh. Kan bisa dilakukan tanggung jawab negara bisa diambil alih oleh crowdfunding. Nah ini bisa agak backfire. Memang masalahnya adalah kalau saya tidak tahu apa yang terjadi di masing-masing kampus ya, karena masalah UKT ini kan negosiasinya ada di masing-masing kampus. Tapi kalau kita lihat di masing-masing kampus, UKT itu problem politis sebenarnya yang bisa membatalkan ataupun mengesahkan UKT itu bukan pemerintah tapi kampus, terutama di PTN-BH. Artinya di sini bisa jadi kalau misalkan mungkin teman-teman agak susah nih, agak ada politik timeline tadi kata Mas Farhan, bisa jadi ya mungkin yang bisa dilakukan adalah berjejaring secara nasional dan tidak hanya dengan teman-teman mahasiswa, tetapi juga dengan elemen lain yang lebih luas. Kita perlu solidaritas lintas gerakan kalau masalah ini. Sehingga kemudian ya kalau yang saya perhatikan ya isu pendidikan tinggi ini menjadi isu yang dalam banyak hal sangat elit mahasiswa. Nah ini kita perlu kemudian mendorong isu ini menjadi isu gerakan lebih luas. Nah kalau misalkan teman-teman ingin crowdfunding secara misalkan sebagai protes misalkan, teman-teman harus punya punya posisi dan standpoint yang jelas. Jangan sampai kemudian ini malah jadi justifikasi kampus untuk melepaskan tanggung jawab mereka, padahal itu tanggung jawab mereka secara konstitusional kan sebetulnya. Terima kasih Mas Umar. Monggo Mbak Cip Zaya, silakan bisa ditanggapi. Ya, terima kasih banyak Mas Farhan, Mas Umar. Ya sebenarnya inisiatif crowdfunding ini menurut saya sih
opsi yang menarik ya untuk dieksplor gitu. Karena tadi ya ada hambatan bahwa timeline tadi gitu ya, ada benar-benar mahasiswa yang kepepet banget gitu ya, harus bayar tapi nggak ada gitu ya, dan jumlahnya mungkin nggak cuma 1 sampai 2 orang. Menurut saya ini ide yang menarik sih untuk dieksplorasi lebih lanjut, dan saya cenderung setuju dengan ide itu, namun dengan catatan Mas Umar tadi ya, bahwa narasi menampilkannya itu harus kuat gitu agar tidak backfire, dalam artian narasi crowdfunding ini harus dikemas sebagai protes gitu. Kayak kalau misalnya dulu suka ada campaign tuh ya di Instagram, di sosmed dan lain sebagainya, dibilangnya peran negara sekarang diganti oleh kita bisa. Itu kan kayak menohok banget gitu ya, gitu buat pemerintah siapapun itu gitu. Dan saya rasa kalau memang mau mengeksplor opsi crowdfunding, catatannya selain tadi ya adalah mengemas ini sebagai protes, yang kedua adalah mengemasnya juga sebagai usaha kolektif gitu, bukan untuk akhirnya individu ke individu gitu, tapi ya dari kolektif gitu, mahasiswa untuk kolektif kayak gitu. Jadi niatannya juga bukan kayak sedekah ya individu gitu ke individu, tapi bareng-bareng ngumpulin duit secara kolektif untuk kolektif juga gitu, mahasiswa yang benar-benar membutuhkan gitu sih, Farhan. Oke, siap. Oke, ini muncul satu pertanyaan yang menurut saya ini sangat bisa dijawab oleh dua narasumber. Yang pertama dari Kak Hanandita. Terima kasih sudah bertanya Kak Hanandita. Kak mau tanya, kira-kira kalau kita punya community college kayak di Amerika atau misalkan instansi pendidikan berorientasi akademik sama yang berorientasi kerja, itu akan menjadi solusi atau tidak gitu. Konteksnya aksesibilitas pendidikan dan tengah link and match. Mungkin ini juga karena saya rasa model-model universitas yang kemudian dipisahkan antara yang berfokus pada pendidikan akademik maupun yang kerja ini kan banyak sekali best practice-nya di luar negeri ya, mungkin ada di Amerika, di EU gitu, dan Aussie mungkin juga ada contohnya, mungkin bisa dijawab. Silakan dari Kak Daya dulu, boleh. Oke, makasih ya Dita pertanyaannya. Mungkin aku kalau Amerika kurang aware ya contohnya, mungkin mencontohkan di Belanda nih, di EU, Belanda atau Jerman ya. Jadi sejak anak di usia sekolah menengah gitu udah diarahkan nih apakah dia mau menuju ke pendidikan akademik gitu ya, yang nanti mana cabangnya adalah universitas, atau dia mau menuju ke vokasional gitu, yang mana nanti itu ada satu level pendidikan yang lebih teknis gitu ya daripada akademis. Jadi memang jalurnya itu ditentukan di sekolah menengah gitu, di mana anak akhirnya bisa memilih gitu. Dan itu sebenarnya jika kebijakan pendidikan kita gitu ya di Indonesia bisa konsisten seperti itu akan bagus sekali gitu ya. Untuk ya betul tadi Dita juga udah berefleksi gitu bahwa ini bisa jadi salah satu solusi link and match gitu ya, dan anak-anak pun diberi kesempatan untuk memilih nih gitu. Jadi melihat pendidikan itu sebagai ya pilihan hidupnya gitu ya, untuk dia either untuk belajar lebih mendalam gitu ya di suatu bidang gitu melalui akademik, atau ya udahlah gitu, saya mungkin mau fokusnya ke hal-hal yang lebih teknis nih gitu, yang lebih vocational, dan itu juga nggak apa-apa banget gitu, bukan berarti yang satu itu less than another, enggak gitu, cuma emang jalurnya aja beda. Tetapi kan kenyataannya memang di Indonesia kebijakannya belum sekonsisten itu gitu ya untuk memisahkan antara akademik dan vocational, kalaupun ada itu memang
sangat kabur sekali batasannya gitu, dan ya akhirnya menciptakan bahwa yang vocational ini gitu ya, vocational studies ini itu less than akademik. Kalau misalnya ya lulusan SMK atau yang lulusan dari vokasi gitu, seringkali anggapannya ya kuranglah dia dibandingkan lulusan S1, padahal belum tentu seperti itu gitu ya, hanya skill set-nya aja yang berbeda. Dan itu balik lagi tadi ke diskusiku ya yang di awal gitu, tentang akhirnya si pendidikan ini semakin tinggi iya, semakin dianggap pula derajat gitu ya seseorang gitu, baik secara gaji, status maupun apapun semakin tinggi. Nah, itu yang akhirnya paradigma yang mesti kita pelan-pelan ubah sih. Oke, terima kasih Kak Dayo sudah menyampaikan jawabannya. Boleh dilanjut Mas Umar, silakan. Tadi sama kayak Mbak Daya ya. Saya kebetulan ingin mencobakan di Australia. Kalau di Australia memang universitas itu bukan satu-satunya institusi pendidikan tinggi. Ada yang namanya TAFE, TAFE, itu sebenarnya institusi vokasional. Jadi kayak di UGM atau di UI itu ada sekolah vokasi. Nah itu sebetulnya mahasiswa itu tidak hanya ada di perguruan tinggi di level bachelor atau S1, tetapi juga ada di level vokasi. Jadi tadi sama dengan pengalaman di Belanda. Jadi ketika sudah sekolah menengah, itu sudah ditanya, biasanya di SMA kelas 2 biasanya atau kelas 1 sudah ditanya mau berkarya menjadi seorang profesional industri, terutama di industri-industri yang sifatnya teknis, atau dia mau ke ke S1 yang lebih banyak penekanannya pada manajerial. Jadi jelas nih kalau di Australia, kalau yang mau masuk S1 itu berarti sudah siap untuk berada pada posisi manajerial, atau dia ingin membangun karir sebagai seorang saintis atau seorang peneliti. Bagi yang ingin terserap langsung ke industri, diarahkan untuk masuk ke TAFE tadi. Nah, TAFE itu ya trainingnya ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, dan ada yang 2 tahun. Itu tergantung di masing-masing institusi. Nah, poinnya adalah bahwa tadi seperti kata Mbak Daya juga, bahwa pendidikan itu sangat penting untuk kemudian mempertimbangkan orang itu mau kemana. Nah, di level S1 konsekuensinya karena sudah ada TAFE, maka kemudian standarnya menjadi lebih tinggi. Bukan hanya standar dari sisi akademik, tetapi juga standar untuk masuk ya, tetapi juga standar akademik untuk lulus. Memang tidak ada skripsi. Kalau mau skripsi ada sistem honors di mana kemudian mahasiswa harus kuliah lagi, tetapi ketika kemudian melakukan penilaian itu beneran kita harus agak selektif, terutama di mahasiswa tahun ketiga biasanya. Tapi ya ini sebetulnya memperjelas bahwa mahasiswa itu cetakannya mau apa? Apakah cetakannya mau dia pada level pekerja yang sifatnya teknis di level vokasi, atau dia di level manajerial dan saintifik di level S1. Nah, apakah yang jadi persoalan adalah di Indonesia kadang-kadang kita masih menganak-duakan vokasi, padahal sebetulnya di Australia yang terjadi adalah sebaliknya. Sertifikat itu jauh lebih mudah untuk dapat kerja dibandingkan S1. Ya, itu sih kalau dari saya. Oke, siap. Kiranya tadi dua jawaban dari Mbak Daya dan Mas Umar cukup menjawab untuk pertanyaan dari Kak Dita. Nah, sebelum saya tutup nih, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 21.25, boleh sebelum nanti closing statement dari dua narasumber, kita foto bareng dulu. Sekaligus ada yang resen tapi udah tutup nih, Mas Canta nih, punten. Kita boleh foto bareng dulu. Nanti Mas Canta bisa ditulis aja sekalian, nanti kalau misalnya narasumber berkenan untuk menyampaikan di closing statement, tanggapannya boleh. Tapi untuk sekarang kita bisa
foto bareng dulu. Oke teman-teman semuanya, ya kalau berkenan silakan bisa menyalakan kameranya. Kita sama-sama foto bareng dulu untuk dokumentasi. Oke boleh, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih teman-teman semuanya. Sebelum saya tutup juga tadi, atas waktu dan partisipasinya seluruh 3 penanggap dan seluruh peserta yang sudah mendengarkan, menanggapi, dan saya yakin nanti saya izin untuk mencatat notulah ini dan nanti kita sampaikan di media sosial bersama Indonesia. Tapi sebelum masuk ke sesi penutup atau kita tutup bareng-bareng, ini silakan ada closing statement dari 2 narasumber kita. Mungkin bisa berisi bakalan semangat buat kami ini yang masih fresh di dunia kampus atau pasar kampus untuk bisa terus melanjutkan perjuangan dalam melawan komersialisasi pendidikan tinggi ini, karena hak atas pendidikan tinggi itu bukan hanya kita yang akan menikmati, tapi ya 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi itu masih punya hak lah. Sehingga ketika hari ini kita nggak berpihak pada pendidikan sebagai hak, takutnya malah justru lebih parah lagi dagangannya besok gitu. Nah mungkin monggo silakan dari Mas Umar dulu, boleh. Oke, mungkin sebagai closing statement yang mungkin perlu kita pikirkan ke depan adalah isu pendidikan tinggi. Kalau saya dengar dari tadi cerita dari teman-teman penanggap, ya tidak jauh berbeda dengan apa yang dulu kita diskusikan di kampus. Sehingga pertanyaannya adalah momentum gerakan. Bagaimana kemudian teman-teman bisa memanfaatkan momentum gerakan yang ada untuk mendorong isu. Itu yang saya kira cukup penting. Dulu ketika saya di BEM UGM, kita dulu memang memfokuskan isu pendidikan tinggi ini sebagai satu dari 3 isu utama. Kita tahu bahwa ketika kita di BEM itu kan cuma 1 tahun dulu, dan ketika di BEM itu 1 tahun hanya cukup untuk maksimal ya 3 isu. Prioritas kemudian untuk menjadi isu ini menjadi penting. Dan momentum gerakan yang kemudian kita dapatkan dulu adalah legalisasi undang-undang pendidikan tinggi. Itu catatan dulu ketika zaman mahasiswa generasi saya yang tidak cukup berhasil. Nah, saya kira ini yang kemudian bisa dilanjutkan oleh teman-teman. Bisa jadi mungkin teman-teman tidak akan melakukan judicial review karena sumber dayanya masih sangat diperlukan sumber daya sangat besar, juga aliansi dan jejaring. Tetapi teman-teman juga bisa melakukan konsolidasi di level kampus, tetapi terkoordinasi secara nasional. Dan ini yang menjadi penting. Plus juga sekarang sudah banyak elemen-elemen gerakan lain yang non mahasiswa yang kemudian juga concern dengan pendidikan. Misalkan teman-teman gerakan buruh, bahkan teman-teman dosen muda dan teman-teman peneliti sekarang sudah punya ide untuk membangun serikat pekerja kampus. Nah, kita tahu bahwa dosen peneliti itu juga adalah korban sebetulnya, dan banyak di antara teman-teman dosen muda terutama itu yang sangat kritis, tapi mereka tidak bisa sebebas teman-teman mahasiswa untuk kemudian melaksanakan pendapat. Saatnya kemudian kita bangun aliansi yang lebih besar, dan saya kira teman-teman jauh lebih sukses daripada generasi saya dan generasi Badaya mungkin ke depan. Saya kira seperti itu. Terima kasih teman-teman yang sudah mengundang, dan semoga bermanfaat. Terima kasih Mas Umar. Selamat istirahat juga Mas Umar. Monggo Mbak Daya. Ya, mungkin penutupnya adalah pekerjaan untuk menuntut pendidikan gratis ya, untuk pendidikan tinggi yang lebih terjangkau. Ini bukan pekerjaan 3-4 bulan, bukan pekerjaan 1 sampai 2 tahun akhirnya gitu.
ini pekerjaan yang cukup panjang, saya lihat-lihat gitu ya, saya rasa gitu, karena belum tentu satu rezim fokus gitu ya terhadap isu ini, belum tentu satu rezim itu memprioritaskan isu ini, tapi justru ini PR teman-teman gitu ya, semua di sini kita ya udah gitu, kita bareng-bareng nih tetapkan tujuannya apa gitu ya. Tujuannya adalah pendidikan terjangkau titik gitu, dan dari hari ke hari, tahun ke tahun, bareng-bareng kata Mas Umar tadi ya, berserikat untuk menuju ke sana gitu, bekerja menuju ke sana. Itu aja Farhan. Makasih banyak juga udah diundang ngobrol-ngobrol di sini, diskusi-diskusi tentang biaya kuliah. Berharga banget pengalamannya. Thank you. Oke, terima kasih untuk kedua narasumber kita. Karena tadi sudah cukup bersama, mungkin sekian dari diskusi kali ini. Silakan teman-teman bisa nanti cek untuk summary diskusinya di akun media kita di bersamaindonesia.id atau akun media Instagram kita @bersamaindonesia.id. Mungkin sekian dari saya mewakili teman-teman Bersama Indonesia, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Mas Umar dan Mbak Daya dan seluruh 3 kawan penanggap, Mas Melki, Mas Fahrul, dan Mas Hilmi, dan seluruh peserta yang hadir. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa menambah memori individu maupun kolektif kita untuk berjuang di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shalom, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Oke, Banyak. selamat malam. Oke,